Sini ngumpul. Kita bakal saksiin momen gila ini. Saat pertemuan puncak para tokoh penting dunia, Iris melihat celah untuk kabur. Bersembunyi di balik semak, dia mengawasi. Tatapannya terkunci pada pria berpakaian mewah, jelas bukan orang sembarangan. Dia berharap, mungkin pria bangsawan ini punya kuasa untuk melawan monster itu. Mengambil kesempatan, dia nekat melompat ke depannya. Tuan, saya mohon, tolong bawa saya pergi dari sini. Gadis itu terlihat sangat menyedihkan. Siapapun pasti iba. Pria itu menatapnya tajam. Hah, kau tahu siapa aku? Iris mendongak kaget. Pria itu menunduk dengan suara berat. Kau ingin aku memungutmu? Dia mencengkeram dagu Iris, senyum tipis menghiasi bibirnya. Jadi, apa kau pintar memuaskan pria? Tangan Iris seketika meremas tanah di bawahnya. Dengan wajah getir dan suara gemetar, dia menjawab, tidak, tapi aku bisa belajar. Pria itu tampak terhibur. Setidaknya kau jujur. Wanita kurang menarik memang harus menutupi kekurangannya dengan keahlian. Dia lalu berdiri tegak. Auranya menakutkan, seperti monster yang sedang menyamar. Pria di hadapannya ini jauh lebih berbahaya dari yang pernah dia bayangkan. Tapi peduli amat, setidaknya dia bukan musuh bebuyutannya. Dari kejauhan, suara teriakan para prajurit semakin mendekat. Mereka sedang memburu Iris yang kabur. Pria itu melirik para prajurit dan langsung menebak siapa majikan gadis ini sekarang. Takut pria itu berubah pikiran, Iris langsung menarik lengan bajunya. Kumohon, aku tidak mau kembali. Aku akan lakukan apa saja. Pria itu menghentikannya dengan tenang. Penasihatku bilang jangan buat masalah selama acara, tapi mana bisa aku abaikan wanita malang? Dia mengangkat dagu Iris. Yakin tidak mau pulang ke majikanmu? Setelah mendapat anggukan mantap, pria itu berdiri dan memanggil para prajurit. Hei, di sebelah sini. Kalian mencari wanita ini? Seorang prajurit mendekat dengan bingung. Saat melihat pria itu, matanya terbelalak penuh hormat. Benar yang mulia, Raja Heinrich, sang tiran legendaris. Raja itu tersenyum dan menunjuk Iris. Kalau begitu, silakan bawa dia pergi. Nah, perhatikan baik-baik, ini bagian gilanya. Saat prajurit hendak menyeret Iris, Heinrich tiba-tiba bersuara sangat dingin. Tunggu. Dia mengulurkan tangan dan mencekik leher prajurit itu. Tolong sampaikan pesanku untuk putra mahkota Kekaisaran Mandi. Bilang padanya wanita ini sekarang peliharaanku. Sebelum prajurit itu sadar, sang tiran mengangkatnya ke udara, mencekiknya sambil tersenyum sinis. Tidak jadi. Sepertinya lebih baik ini dirahasiakan, biar aku bisa membawa peliharaan baruku pulang dengan sangat tenang. Dan rahasia paling aman adalah di tangan orang mati. Nyawa prajurit itu melayang begitu saja. Kalian rasakan juga kan merindingnya? Tiran ini benar-benar iblis berwujud manusia, yang sangat menikmati detik-detik saat dia mencabut nyawa. Dia kembali menatap Iris, mengangkat dagunya dengan jari, dan mengklaim bagai penakluk sejati, kau milikku sekarang. Lalu dia langsung mencium bibir gadis itu. Sang tiran melepaskan ciumannya dengan wajah sangat puas. Rasanya agak hambar. Tapi ini sudah cukup lumayan. Setidaknya kau tidak gemetar ketakutan. Boleh juga. Yang mulia, saya mencari Anda kemana-mana. Ada apa ini? Ajudannya berlari mendekat, lalu berhenti saat melihat gadis itu berlutut. Dia langsung memberi peringatan dengan wajah panik. Yang mulia, ini acara pertemuan dunia. Tapi sang tiran malah bertingkah seolah tuli. Dia merespons dengan ketenangan yang mematikan. Corey, kalau tidak ada mayat, tidak akan ada insiden politik. Kau tahu tugasmu. Corey rupanya sudah kebal melihat pemandangan seperti ini. Tiran gila ini memang terbiasa berbuat semaunya. Sebelum pergi, dia memberikan satu perintah mutlak. Bersihkan semua ini dan bawa wanita itu. Dia peliharaan baruku. Kekaisaran Heinrich adalah negara adidaya superkaya yang berbatasan langsung dengan Kekaisaran Mandi. Setelah dibawa pulang oleh sang tiran, Iris sama sekali tidak dipanggil. Selama beberapa hari, dia menuruti instruksi Corey, berdiam di kamar sambil mempelajari sejarah Heinrich. Tapi Iris sadar, ini tidak bisa dibiarkan. Daripada pasrah menunggu nasib, dia memilih ambil kendali. Iris melangkah keluar kamar, nekat mencari sang tiran dengan rencananya sendiri. Tapi saat buka pintu, Corey sudah menunggunya. Nona Iris, yang mulia telah memanggil Anda. Silakan ikut saya. Ini peluang langka yang sangat emas. Dan Iris bertekad memanfaatkannya sebaik mungkin. Di tengah aula istana megah, sang tiran duduk di tahta sambil memainkan pisau kecil. Seekor peliharaan harus selalu berada dalam jangkauan majikannya. Iris berlutut dan menyapa dengan sangat hormat, yang mulia. Tapi itu justru membuatnya kesal. Ekspresinya mendadak gelap. Apa kau sebegitu takutnya padaku?
Menghadapi tiran temperamental ini, salah bicara sedikit nyawa melayang. Jadi Iris nekat maju, menggenggam tangannya, dan bertingkah sangat manis. Kali ini sang tiran puas. Kau anak yang pintar. Kau cepat belajar cara memuaskan majikanmu. Iris akhirnya bisa menghela napas lega panjang. Tapi belum sempat tenang, si tiran bergumam, kau kotor. Dia langsung menggendong Iris. Ayo mandi bersamaku. Di pemandian raksasa, sang tiran duduk santai berendam sambil memegang segelas anggur. Wajah Iris memerah, perlahan menuruni tangga, dan berjalan mendekatinya. Biar ku bantu, Yang Mulia. Nah, kalian tahu kan kelanjutannya? Tiran tetaplah tiran. Sebelum dia sempat menyentuhnya, pria itu menariknya paksa ke dalam air. Gaya apa saja yang kamu tahu? Sini ikut aku lihat gilanya tiran ini. Iris tak bisa menjawab, lalu pria itu memainkan rambutnya. Susah dijawab, Iris terdiam kaget. Tentu tidak, kata si tiran sambil mencubit dagunya. Dia langsung memberi perintah. Sekarang lakukan apa saja untuk memuaskanku. Persis seperti caramu melayani Raja Mandi. Raja Mandi? Mendengar nama itu, sikap Iris langsung berubah. Dia berkata serius. Yang Mulia, saya harus meluruskan satu hal. Saya tidak pernah tunduk pada Raja Mandi, apalagi memuaskannya. Saat itu, saya masih seorang putri dari kerajaan Rikil. Monster itu melamarku, dan karena kutolak, dia mengamuk lalu menghancurkan negaraku. Dia membantai keluarga serta rakyatku, meninggalkanku hidup dalam kehinaan. Bagaimana mungkin saya sudi melayani monster yang sudah menghancurkan rumah dan juga keluarga saya? Si tiran bertanya penasaran. Lalu kenapa kamu rela berlutut di kakiku? Iris menjelaskan dengan sangat sabar. Yang Mulia bukanlah orang yang menghancurkan negara saya. Fakta itu saja membuat Anda 1000 kali lebih baik darinya. Tiran itu tertawa kecil. Memangnya Raja Mandi itu siapa? Beraninya kamu membandingkan sampah itu dengan diriku? Yang Mulia, saya tidak bermaksud menyinggung, kata Iris gugup. Takut membuatnya marah lagi melihat tatapan meremehkan itu, dia mulai berpikir keras. Dia pasti sangat kuat. Aku bisa memanfaatkannya untuk balas dendam. Pria itu menggigit bahunya sebagai hukuman. Yang Mulia, saya akan mengingat posisi saya. Pria di depannya ini ibarat bom waktu. Satu langkah salah saja bisa langsung melayang nyawanya. Si tiran menatap wanita penurut itu, suasana hatinya membaik. Dia mengangkatnya lembut, mendekatkan wajah, lalu berbisik mesra. Sepertinya peliharaanku ini cukup sensitif ya. Dia lalu menariknya lebih tinggi. Biar ku bersihkan peliharaanku. Iris dilanda rasa malu luar biasa dan memejamkan matanya. Si tiran bersiap mengambilnya saat itu juga. Tak ingin dihabisi di dalam bak mandi, Iris berusaha sekuat tenaga menghentikannya dengan menempelkan bibirnya ke pria itu. Sekarang perhatikan bagian ini. Mendadak si tiran ini mengamuk, mencekik leher Iris dan menekan kepalanya ke air. Pria ini benar-benar gila. Untuk menghukum pembangkangannya, dia menahan kepala Iris sampai hampir kehabisan napas, barulah menariknya kembali ke atas air. Iris tersedak parah mencari udara. Si tiran menatap lurus ke bawah, suaranya terdengar sangat kejam. Peliharaan dilarang bergerak tanpa izinku. Itu baru pelajaran kecil. Jangan sampai hal berani ini terulang lagi. Iris nyaris mati demi sebuah pelajaran konyol. Dia ambruk di air, terlihat sangat menyedihkan dan hancur. Si tiran menatapnya remeh. Kalau kamu serapu ini, sangat membosankan. Aku sama sekali tidak suka peliharaan lemah. Tak ingin pria itu kehilangan minat, Iris memaksa bangkit. Yang Mulia, saya belum paham apapun, jadi saya belum tahu cara jadi peliharaan menarik. Pria itu menatapnya penasaran. Dia pun lanjut bicara penuh tekad. Beri saya waktu, saya pasti menyesuaikan diri jadi peliharaan ideal, sesuai keinginan Anda. Pria itu lalu mengangkat sehelai rambutnya santai. Peliharaanku. Kamu ternyata pintar. Pantas saja kamu bisa selamat saat semua anggota keluargamu tewas dibantai. Kalian rasakan juga sakitnya, kan? Mata Iris membesar saat keluarganya disebut. Dia mengelus pipinya. Kenapa? Sedang marah? Menghadapi pria yang membunuh tanpa berkedip, setiap kata adalah taruhan nyawa. Iris tidak berani melawan. Dia memaksa dirinya untuk tetap tenang. Saya menolak lamaran Raja Mandi, dan ayah saya menolak bersekutu dengannya. Itu adalah pilihan sadar kami. Kerajaan saya mungkin kecil, tapi kami tak pernah menyerah melawan invasi itu. Meski pada akhirnya gagal, kami tetap bangga pada apa yang kami perjuangkan. Ucapan bangganya tak berarti apa-apa bagi pria ini. Dia mendorong Iris ke lantai ubin, menatapnya tajam. Faktanya, negara dan rakyatmu hancur lebur. Mereka mati bodoh demi keyakinan dan juga kehormatan mereka. Dia seperti sengaja ingin memancing amarahnya. Kondong ke telinga Iris, dia berbisik dingin. Tak ada kehormatan dalam kematian.
Dia lalu mencengkeram erat kedua tangan Iris, menindih tubuh gadis itu. Putri yang gagal melindungi negara serta rakyatnya tak pantas menyandang gelar itu. Iris membaca niat buruknya, hanya menggigit bibir tanpa suara. Pria itu melanjutkan, dan ayahmu demi kebahagiaan putrinya, dengan tega mengirim seluruh rakyatnya menuju kematian tragis. Pada akhirnya, putrinya tetap saja jadi tawanan. Sangat bodoh. Hinaan soal ayahnya jadi puncak batas kesabaran Iris. Tak ada yang boleh menghinanya. Air mata mengalir deras saat dia berjuang keras melawan. Anda boleh menghinaku, tapi jangan pernah hina ayahku. Pria itu malah geli melihatnya menangis. Wah, marah ya. Apa aku menusuk titik kelemahanmu? Dia mengusap lembut air matanya, nadanya sedikit melunak. Jangan menangis. Kenyataan selalu menyakitkan, dan tangisanmu takkan menyelesaikan masalah. Iris mengepalkan tangannya sangat erat. Ucapan Anda memang kejam, tapi ada benarnya juga. Anda hanya tidak seharusnya memfitnah ayah saya begitu. Itu batasanku. Peliharaan rendahan berani bicara soal batasan dengan majikannya? Sangat konyol. Kenapa kamu tak tunjukkan ketulusanmu saja sekarang? Jadi gimana menurut kalian? Kalau dia berhasil memuaskannya, si tiran ini bakal bantu balas dendam. Gila kan? Percayalah padaku. Tiran ini benar-benar gila. Siksaan di kamar mandi saat siang hari ternyata belum cukup baginya. Malam ini, dia melanjutkannya di dalam kamar tidur. Iris berdiri gugup di samping ranjang hanya dengan gaun malamnya. Sang tiran berbaring santai di sana, menopang kepalanya dengan satu tangan. Kalian bisa tebak apa yang terjadi. Demi balas dendam, Iris harus membuang harga dirinya. Tiran itu menyeringai. Coba tunjukkan kemampuanmu sekarang. Menggemertakkan rahangnya, dia menarik napas dalam, melepaskan pakaiannya perlahan, lalu melangkah malu-malu mendekati pria itu. Pria itu menatap puas tubuhnya. Tidak buruk, katanya sambil memanggil. Kemarilah. Tepat saat Iris mendekat, pria itu menariknya jatuh, menguncinya dengan kuat di bawah sana. Kalian siap melihat kegilaan selanjutnya? Ayo kita mulai. Gadis polos itu meronta kesakitan, menangis dan berharap pria itu segera berhenti. Pria itu menunduk menatap gadis pemalu tersebut, seolah dia baru saja menemukan sebuah mainan baru. Perhatikan momen ini. Sambil tertawa dia mencubit pipi gadis itu, menyebutnya seperti kelinci kecil yang sedang terpojok oleh monster. Sangat tegang, wajah merona, dan tentu saja hal itu sangat menarik. Gadis itu menatap dengan tatapan polos, terlalu gugup bahkan untuk bersuara. Sisa adegannya dibiarkan menggantung begitu saja. Kalian pasti ikutan deg-degan kan? Beberapa jam kemudian gadis itu terbangun lemas. Kapan dia mulai tertidur? Dan apakah ini sudah berakhir? Ayo mulai cerita gila ini. Dia berbalik, menyembunyikan wajahnya di bantal. Seluruh tubuhnya sakit, pria ini sungguh keterlaluan. Ayo kita mulai. Melihat gadis itu kelelahan, pria ini sama sekali tidak merasa kasihan. Jangan harap semuanya sudah berakhir. Dia menoleh dengan canggung, bertanya apalagi yang mulia inginkan. Pria itu menyentuh bibirnya. Dia bilang, aku tidak suka peliharaanku tertidur lebih dulu sebelum aku terlelap. Jadi, bacakan beberapa dongeng sebelum tidur. Untuk menunjukkan betapa seriusnya situasi ini, dia mencengkeram leher gadis itu dengan ekspresi yang sangat mengancam. Jika kamu berani bermalas-malasan, aku tidak segan-segan mematahkan lehermu ini. Menghadapi pria sekejam itu, dia hanya bisa mengangguk patuh. Gadis itu pun duduk, menceritakan dongeng satu demi satu tiada henti. Perhatikan baik-baik bagian ini. Saat melihat mata pria itu mulai terpejam, dia menggelengkan kepalanya kuat-kuat agar tetap terjaga. Tapi mungkin karena rasa takut sepanjang hari, atau kelelahan yang luar biasa malam itu, suaranya perlahan memudar saat dia bercerita. Di sebelahnya, mata pria itu tiba-tiba terbuka. Orang bilang tiran itu gampang marah, tapi sepertinya kebersamaan malam ini sedikit melembutkan hatinya. Hari ini kembali dimulai dengan sebuah sentakan keras akibat mimpi yang sangat buruk. Iris meringkuk di bawah selimut, menangis pelan. Tapi takdir yang kejam tidak membiarkannya menyerah. Dia memaksa dirinya sendiri untuk kembali tenang. Saat menoleh ke sisi lain, pria itu sudah pergi. Dan sejujurnya, kalian pasti juga akan merasa sangat lega seperti Iris. Mari kita mulai ceritanya dia berhasil selamat satu malam lagi. Di atas bantalnya ada sebuah pesan dari Curi. Isinya bilang kalau seorang guru sastra sudah disiapkan untuknya. Tidak ingin membuat mereka menunggu lama, Iris segera berpakaian dan bergegas keluar. Tapi istana itu terlalu luas sampai dia cepat tersesat. Untungnya, dia melihat beberapa pelayan sedang bersih-bersih di depannya. Dia baru saja mau bertanya, tapi langsung teringat status anehnya. Iris pun ragu untuk berurusan dengan orang lain di sana.
Dia berdiri mematung sambil menghela napas. Nona cantik, kenapa kau bersedih? Ada yang bisa kubantu? Tiba-tiba, seorang pria dengan aura bangsawan yang elegan berjalan menghampirinya. Ditegur oleh pria asing itu, Iris tidak canggung dan langsung menjelaskan keadaannya. Pria itu mendengarkan dengan sangat sabar. Aula penerimaan lumayan jauh dari sini. Bagaimana kalau kuantar saja? Iris mengucapkan terima kasih dengan sopan, tapi pria itu hanya tersenyum. Sebuah kehormatan bagiku bisa melayani nona secantik dirimu. Tunggu, dibilang cantik? Coba kalian bayangkan ini bagi orang lain kecantikan adalah anugerah, tapi bagi Iris ini kutukan tragis. Gara-gara wajahnya, negaranya hancur lebur, dan seluruh keluarganya dibantai habis. Dia tidak tahan untuk bergumam. Suatu hari nanti semuanya akan terkubur waktu. Karena kecantikan dan keanggunan telah lama meninggalkan diriku. Tanpa sadar dia menambahkan lagi. Melihat orang lain mekar sementara dirimu perlahan layu. Tidak ada yang bisa melawan racunnya waktu. Terpesona melihat bakat puitis wanita muda ini, pria itu pun bertanya penasaran. Kau pasti pernah membaca buku klasik Kekaisaran Heinrich. Pertanyaan tiba-tiba ini benar-benar mengejutkannya. Aku beruntung bisa membacanya saat belajar bahasa Heinrich beberapa hari ini. Tepat pada saat itu, pintu aula penerimaan terbuka dari dalam dan Curi berjalan keluar. Kenapa kalian berdua berdiri di luar sini? Pria itu menatap Curi dengan senang. Aku akan menerima murid yang kau rekomendasikan ini. Dia lalu berbalik menatap gadis itu. Mari berkenalan lagi. Namaku Vanderland, guru sastra masa depanmu. Halo, namaku Iris. Setelah mereka selesai bertukar salam, sikap pria itu langsung berubah menjadi sangat serius. Sekarang, untuk pelajaran pertamamu, ketahuilah bahwa sama sekali tidak ada celah untuk kebaikan atau rasa percaya di istana kerajaan ini. Kuharap percakapan santai kita barusan tidak pernah kau lakukan dengan orang lain. Terima kasih atas bimbingannya, Guru, ucap Iris sambil menatapnya hormat. Sebelum pergi, Vanderland menambahkan sedikit pesan. Karena kita sudah bertemu, kau boleh langsung kembali untuk hari ini. Pelajaran resmi kita baru akan dimulai besok. Curi menunjuk Vanderland, mencoba meyakinkan Iris dengan pujiannya. Sampai di sini kalian pasti setuju denganku. Nona Iris, Marquis Vanderland adalah guru luar biasa. Kau akan belajar banyak darinya. Sini kumpul, kita tonton manhwa paling gila tahun ini. Begitu dua pria itu pamit menuju aula, wajah muram gadis itu langsung berubah cerah kembali. Semangat bertarungnya kembali membara. Ikuti aku terus. Karena mulai sekarang kita akan melihatnya beraksi mendekati Vanderland dan Sir Curry. Selama seminggu penuh, Iris belajar budaya Heinrich bersama Vanderland setiap hari. Demi bertahan hidup di istana, dia diam-diam mengumpulkan informasi soal sang tiran. Sudah seminggu dia tidak melihatnya. Dan sungguh, dia sama sekali tidak menduga reuni mereka akan terjadi dalam situasi kacau seperti ini. Pria itu berjalan ke arahnya dengan tatapan super gelap, sambil menggenggam pedang yang berlumuran darah. Saat dia mendekat, Iris jelas kaget, tapi langsung menenangkan diri. Selamat malam, Yang Mulia. Apa Anda butuh bantuan untuk mandi dan berganti pakaian? Maksudmu apa? Kamu bilang aku kotor sekarang? Pria itu bertanya dengan nada sangat marah, langsung menodongkan pedangnya tepat ke arah gadis itu. Gadis itu meremas tangannya dengan gugup. Tentu saja tidak. Aku hanya ingin membuat Anda bahagia. Aku mungkin baru bisa bahagia kalau kau mati. Iris menunduk, menarik napas dalam-dalam, lalu kembali menatap langsung ke kedua mata pria itu. Yang Mulia, apa kematianku benar-benar akan membuatmu senang? Kalau nyawaku bisa meredakan amarahmu, aku sangat rela mati di ujung pedangmu ini. Senyum licik perlahan muncul di wajahnya. Lagi pula, dia mengucapkannya sambil menatap mata pria itu dengan ekspresi yang sangat serius. Aku, hewan peliharaanmu yang hina ini, hidup hanya untukmu. Hidup untukku? Kata-kata itu benar-benar membuatnya terkejut. Apa benar ada orang yang rela memberikan nyawa untuknya, meski harus mati konyol? Dia pun berpura-pura kejam. Kalau begitu, aku ingin kau mati sekarang juga. Perhatikan baik-baik bagian ini. Pedang itu menempel di lehernya. Tapi dia menatap balik tanpa rasa takut atau niat untuk mundur. Dari hasil pengamatannya selama ini, dia tahu tiran itu sangat suka melihat orang putus asa. Kalau ada yang tidak takut mati, dia justru kemungkinan besar akan membiarkan orang itu tetap hidup. Bahkan saat mata pedang itu sedikit melukai lehernya, dia sama sekali tidak panik. Pria itu akhirnya menurunkan senjatanya. Naik ke kasur. Tebakannya ternyata 100% benar. Sambil tersenyum manis, dia menjawab, Yang Mulia, tolong izinkan aku membersihkan darah ini dulu. Tapi pria itu mendadak menariknya mendekat dan menyentuh luka kecil di lehernya. Ini masih terus berdarah.
Dia menatapnya dengan penuh rasa terkejut. Apa yang dia lakukan? Pria itu menjilat darah di lehernya. Kau bilang kau hidup untukku, jadi aku memberimu perintah. Jangan pernah berdarah lagi tanpa izinku. Kelembutannya yang tiba-tiba ini benar-benar bikin jantungan, seolah dia bukan orang yang baru saja menempelkan pedang di lehernya. Iris mencoba berdiri sambil bersandar padanya. Aku akan pergi membersihkan diri dulu, supaya aku bisa terus menemani Anda malam ini. Pria itu menggenggam tangannya, menolak untuk melepaskannya. Jangan bergerak. Dia menjilat bibirnya sendiri. Darahmu terasa sangat manis, persis seperti anggur madu. Ini lumayan membuatku bersemangat. Dia lalu mengubah posisi, menekan tubuhnya dengan rapat ke arah gadis itu. Kalian ngerasa aneh juga kan? Niatnya mau tidur nyenyak, tapi entah kenapa sang tiran mendadak bersikap super manis layaknya seorang kekasih. Dia memeluknya erat dari belakang, membenamkan wajahnya di rambut gadis itu. Katakan padaku, siapa nama aslimu? Dia perlahan menoleh ke arahnya. Yang mulia, namaku adalah Iris. Gadis itu sangat penurut dan manis, membuat sang tiran langsung merasa puas dan senang. Pria itu menatapnya dengan ekspresi yang sangat serius. Sebagai hadiah untuk kesetiaanmu, aku mengizinkanmu memanggilku dengan nama asliku, yaitu Abel. Pria ini benar-benar tidak bisa ditebak. Dia sampai tidak tahu apakah permintaan barusan itu adalah sebuah jebakan mematikan atau perintah mutlak. Dia duduk di atasnya, ragu-ragu untuk bicara, takut satu kata yang salah bakal memancing amarahnya lagi. Keraguannya itu malah membuat pria tersebut kesal. Sebut namaku sekarang, desaknya. Dia menatap langit-langit dengan wajah yang memerah malu. Abel. Mendengar namanya disebut oleh gadis itu memberinya kesenangan luar biasa. Dia mengecup bahunya. Ingat selalu, Abel adalah tuanmu. Kembali ke istana. Iris lanjut mempelajari budaya kekaisaran Heinrich bersama Vanderland setiap harinya. Hari-hari belajarnya pun berlalu dengan sangat cepat. Setelah menyelesaikan pelajaran hari ini, Vanderland bersiap pergi ketika gadis itu memanggilnya. Dia menyodorkan sebuah kotak hadiah kecil yang sangat rapi. Guru Vanderland. Sir Curry bilang Anda sering mengalami insomnia parah. Aku lumayan tahu soal dupa. Ini adalah aroma rosemary. Ini sangat membantu untuk tidur lelap. Tolong cobalah. Vanderland menatapnya dengan raut wajah lelah. Nona Iris, apa Anda sedang berusaha mengambil hatiku? Gadis itu cuma bisa tersenyum sangat canggung. Kalau Anda melihatnya begitu, ya tentu saja. Aku sangat ingin berteman baik dengan Anda, guru. Menjadi sekutu dan teman butuh kedua belah pihak punya kekuatan yang setara. Anda masih belum sampai di level itu, Nona. Tepat saat dia berpikir penawarannya akan ditolak mentah-mentah, pria itu tersenyum dan menerimanya. Vanderland menatap kotak itu dengan ekspresi lumayan senang. Tapi demi hadiah cantik ini, aku bisa memberimu satu pelajaran lagi. Dia membungkuk dan berbisik pelan. Di istana, kau harus belajar melihat dan mendengar semuanya. Contohnya, mengikuti arah pandangannya, Iris menoleh ke tangga terdekat di mana seorang wanita sedang bersembunyi dan menguping pembicaraan mereka. Iris tersentak kaget, langsung menutup mulutnya karena syok. Pria itu kemudian memberi isyarat diam dengan jarinya. Nona Iris, aku tidak akan menjawab pertanyaanmu lagi hari ini. Wanita yang menguping di tangga itu memegang kipas, menatap Iris dengan tatapan super meremehkan. Jadi itu peliharaan baru kesayangan yang mulia. Pelayannya menjawab dengan hormat. Benar sekali, Nona Bella. Wanita ini memang cukup menarik. Tapi sayangnya semua kapasitas otaknya dihabiskan murni untuk cemburu. Dia terus memelototi Iris. Aku akan pastikan dia hancur berkeping-keping secepatnya. Malam pun tiba, tapi sang tiran masih belum muncul juga. Biasanya, dia sudah memanggilnya sejak awal. Jadi apa tebakan kalian? Iris membuka pintu untuk memastikan, hanya menemukan pelayan malam di sana. Percayalah, ini baru awal dari kegilaannya. Rosa, apa Baginda datang malam ini? Pelayan itu menguap, lalu tiba-tiba menjawab dengan penuh semangat. Nona Iris, Baginda pergi ke kamar Nona Bella. Dia itu kepala pelayan wanita di istana ini. Bella ini ahli parfum, dan yang paling penting, aroma buatannya bisa menenangkan suasana hati sang tiran. Sementara itu, sang tiran bersandar tenang di pangkuan seorang wanita. Kamar itu dipenuhi aroma bunga yang sangat semerbak. Sambil memejamkan mata, dia bergumam. Aroma hari ini lumayan enak. Kau boleh pergi sekarang. Wanita di sebelahnya merasa sangat bangga. Dia senang bisa sedikit meredakan amarah monster yang satu ini. Biasanya dia akan langsung pergi, tapi kali ini dia malah memasang wajah sedih dan mulai memanipulasi keadaan. Aku cemas, Baginda akan melupakanku setelah memakai parfum baru racikan Nona Iris.
Wanita ini tahu betul sang tiran belum tahu kalau Iris juga bisa membuat parfum. Dia lalu pura-pura kaget. Ya ampun, Baginda belum tahu? Tadi aku melihatnya memberikan parfum kepada Marquis Vanderland, jadi aku pikir. Dan ya, pancingannya sukses besar. Mendengar itu, sang tiran langsung murka dan membanting cangkir tehnya. Perhatikan baik-baik. Disinilah drama meledak. Dia sama sekali tidak mengerti bagaimana gadis penurut itu berani menggoda pria lain tepat di depan hidungnya. Merasa harga dirinya terhina, dia langsung bangkit dan bergegas menuju kamar Iris dengan amarah. Wanita di belakangnya hanya menutup mulut, berpura-pura polos seolah tidak bersalah. Begitu dia pergi, senyum iblis muncul di wajahnya. Semua orang di istana tahu persis kemarahan tiran berarti kematian. Iris pasti tamat malam ini. Di sisi lain istana, Iris sama sekali tidak tahu bahwa kebaikannya hari ini malah dijadikan senjata untuk menjatuhkannya. Dia sedang berbaring di tempat tidur, bersiap untuk memejamkan mata. Tepat saat dia menutup mata, pintunya ditendang dengan sangat keras. Sang tiran menerobos masuk dengan wajah penuh amarah. Dia menariknya dari ranjang, mencengkeram dagunya kuat-kuat, dan menggeram. Kali ini kau benar-benar membuatku marah. Dia lalu mengeluarkan pita merah muda entah dari mana, mengikat tangan gadis itu, dan menggantungnya di keranjang tempat tidur. Gadis itu sangat ketakutan, menatapnya dengan berlinang air mata. Baginda, apa salahku? Tapi mata pria itu penuh niat membunuh. Kau akan segera tahu. Sesaat kemudian, dia sudah terikat sepenuhnya oleh pita itu, telanjang dan berlutut malu di atas ranjang. Pria itu menatapnya dingin. Dia mencoba membuka kancing kemejanya, tapi karena tidak sabar, dia langsung merobeknya begitu saja. Dia mendekat perlahan, mengabaikan tangisan pedih gadis itu, dan menghukumnya. Setelahnya, suasana hati pria itu terlihat sedikit lebih baik. Dia menatapnya dan bertanya dengan curiga. Sebagai peliharaanku, beraninya kau mencoba menyenangkan orang lain di belakangku. Aku tidak tahu kau menemui pria lain. Jelas, tiran ini sudah dibutakan oleh rasa posesifnya yang gila. Rupanya, wanita yang memata-matai Iris yang tadi telah melaporkan soal hadiah untuk Vanderland itu. Pria itu menarik kepala Iris dengan kasar. Kalau kau tidak setia padaku, nyawamu yang akan jadi bayarannya. Kalian pasti ikut emosi melihat ini, kan? Iris terus menangis setelah disiksa begitu lama, tapi dia sudah melewati hal yang jauh lebih buruk. Selama masih ada secercah harapan untuk hidup, dia menolak menyerah. Mungkin pria itu terlalu kasar, atau tubuh gadis ini terlalu lemah. Dia mulai gemetar dan batuk tak terkendali. Dia tertawa. Aku izinkan kau mengucapkan pesan terakhir. Dia mengencangkan ikatannya, dan tiba-tiba gadis itu pingsan. Dia menyentuh dagunya. Beraninya kau pura-pura mati? Dia lalu mengguncang kepala gadis itu. Bangun, atau aku bunuh kau sekarang juga. Tapi Iris sama sekali tidak bereaksi. Pria itu mengulurkan tangan dan menyentuh dahi gadis itu. Tubuhnya panas karena demam tinggi. Memikirkan bahwa gadis ini terlalu lemah untuk menerima kasih sayang atau hukumannya membuat sang tiran merasa sangat kesal. Sialan menyebalkan sekali. Kehilangan hasratnya, dia melepas ikatan pita di tangan Iris dan menggendongnya dengan sangat lembut. Dia duduk di tepi ranjang sejenak, tenggelam dalam pikiran. Saat itu juga, seorang pelayan muda masuk dengan wajah yang sangat muram. Rosa, apa ada kabar dari pihak Iris? Pelayan itu menjawab dengan gugup. Ada kabar, Nona. Bella tersenyum licik. Jadi bagaimana dia mati? Nona Iris tidak mati. Wajah Bella langsung berubah gelap. Dia menatap pelayan itu dengan tajam. Tidak mati? Padahal Baginda menerobos masuk dengan marah. Apa tidak terjadi apa-apa? Pelayan itu menjawab. Baginda dan Nona Iris bersama semalaman. Baginda baru pergi saat subuh dan bahkan memanggilkan dokter untuknya. Mendengar itu, Bella mengamuk dan melempar kikir kukunya. Keluar kalian semua! Pergi! Teriaknya histeris sambil melompat berdiri, dengan kilat pembunuh di kedua matanya. Iris, ternyata kau lumayan hebat. Aku sungguh meremehkanmu. Pikiran bahwa Iris akan merebut posisinya membuat Bella sangat gila. Dia tidak akan membiarkan ini terjadi. Iris harus disingkirkan. Di kamarnya, Iris perlahan membuka kedua matanya. Dia bersyukur masih bisa melihat matahari. Seorang pelayan masuk membawa semangkuk obat. Wajahnya langsung berbinar melihat Iris sudah sadar. Iris perlahan duduk. Jangan khawatir, Nona. Nah, kalian dan aku harus lihat kelanjutan cerita ini. Ayo kita mulai. Coba tebak kenapa dia pingsan. Dokter bilang dia kedinginan dan kelelahan total. Coba bayangkan posisi kita jadi dia. Bangun tidur, dan tiba-tiba semua pelayan diganti dengan wajah asing. Iris belum pernah melihat pelayan ini sebelumnya di istana. Dia menatap tajam pelayan muda itu. Kemana perginya para pelayan yang biasanya bekerja di istanaku?
Pelayan baru itu seketika terlihat sangat canggung. Ah, tepat pada saat itu, Sir Curry berjalan masuk. Kau boleh pergi sekarang. Aku perlu bicara berdua saja dengan nona ini. Pria itu lalu berjalan pelan ke arah ranjang. Anda sepertinya sudah mulai pulih, nona. Melihat kedatangan Curry, Iris merasa sangat gembira. Sir Curry, terima kasih sudah menjengukku. Anda seharusnya berterima kasih pada Yang Mulia. Beliaulah yang memanggil dokter terbaik untuk merawat Anda. Teringat wajah-wajah asing di istananya, dia langsung menatap Curry. Ngomong-ngomong, apa kau tahu kemana perginya pelayan lamaku? Curry memiringkan kepalanya dan berkata santai. Mereka semua sudah dieksekusi mati. Anda jatuh sakit parah, dan mereka sama sekali tidak menyadarinya. Itu adalah kegagalan fatal. Fakta bahwa penyakitnya secara tidak langsung menyebabkan begitu banyak kematian membuatnya sangat terpukul. Curry mencoba menenangkan gadis itu. Anda sama sekali tidak perlu merasa kasihan pada mereka. Pelayan tidak setia selalu berawal dari kelalaian yang disengaja. Suatu hari, itu pasti berujung pada pengkhianatan yang menghancurkan. Orang-orang yang dikirim sang tiran ke istananya ternyata sebagian besar adalah mata-mata yang sejak lama ingin dia singkirkan selamanya. Pria itu hanya menunggu alasan yang tepat untuk bertindak. Tapi kebenaran tersembunyi ini benar-benar menjadi pukulan telak yang mengejutkan bagi Iris. Dia sama sekali tidak bisa menerima tindakan sebrutal itu. Apakah hati pria itu benar-benar terbuat dari batu? Tidak ingin Yang Mulia terus disalahpahami, Curry langsung menjelaskan semuanya. Nona, ada alasan kuat kenapa Yang Mulia tidak pernah menunjukkan belas kasihan. Ternyata sang tiran dulunya sama polosnya dengan anak-anak pada umumnya. Saat dia masih kecil, orang yang paling dia percayai di dunia adalah pengasuhnya. Dia sering memetik bunga cantik untuknya. Dan wanita itu akan memeluknya erat sambil berkata betapa bahagianya dia saat itu. Tapi perhatikan baik-baik, disinilah semuanya hancur. Wanita yang sudah seperti ibu kandungnya ini diam-diam adalah mata-mata musuh. Dengan belati di tangan, pengasuh itu membunuh ibunya tepat di depan matanya. Kemudian wanita itu menatap sang bocah dengan tatapan membunuh. Abel anak yang baik. Kau tidak akan bersuara sedikit pun, bukan? Untungnya pengawal kerajaan tiba tepat pada waktunya, atau bocah kecil itu mungkin akan ikut terbunuh di tempat itu juga. Pengasuh itu langsung ditangkap, tapi dia sudah kehilangan ibunya untuk selamanya. Dia berlutut di tanah dingin dan menangis sejadi-jadinya, benar-benar hancur. Yang Mulia memiliki masa lalu kelam seperti itu, ucap gadis itu dengan mata terbelalak kaget. Curry menatapnya dan lanjut bercerita, itu semua sudah berlalu. Sekarang, Kekaisaran Heinrich sangat kuat dan makmur. Kekaisaran lain mungkin terlihat sangat hormat di luar, tapi aslinya mereka sangat waspada terhadap kita. Mata-mata dan upaya pembunuhan adalah hal biasa di dalam istana. Jika Yang Mulia berbaik hati pada musuhnya, siapa yang akan mengasihani beliau? Gadis itu tampak kebingungan. Aku sama sekali tidak tahu tentang semua hal ini. Curry menatapnya dengan ekspresi yang sangat serius. Bagaimanapun juga, Nona Iris jangan pernah sekalipun mengkhianati Yang Mulia. Beliau adalah satu-satunya orang di istana ini yang benar-benar bisa Anda percayai dan andalkan. 3 hari kemudian, Vanderland mengatur jadwal pelajaran khusus bersama Iris di Taman Bunga Istana. Saat dia tiba, gurunya sudah ada di sana sedang asyik melukis. Dia menatap pria itu dengan bingung. Anda memintaku untuk bertemu di taman ini. Apa kita akan berlatih melukis hari ini? Pria itu tersenyum hangat dan menoleh padanya. Tidak, aku hanya melihat tulip ini mekar sempurna dan ingin mengabadikannya di saat paling indah. Dia melihat lebih dekat dan menyadari kalau itu adalah varietas langka dari bunga tulip daun emas. Kalian setuju kan? Bunga itu benar-benar sangat indah, pujinya. Vanderland langsung berhenti melukis dan menatapnya saat gadis itu mendekat. Ngomong-ngomong, terima kasih banyak atas parfum yang Anda racik waktu itu. Aromanya sangat mirip dengan bunga hari ini. Parfum? Parfum apa? Vanderland, apa yang sedang kau lakukan? Sebelum pria itu menyelesaikan kalimatnya, dia langsung disela oleh sang tiran yang mendekat. Bahkan guru Vanderland tampak ketakutan membuat sang tiran marah besar. Dia langsung gugup dan dengan cepat mengubah nada bicaranya. Yang Mulia, tolong maafkan saya. Saya hanya sedang memberikan pelajaran pada nona ini, dan kami kebetulan sedang membahas keharuman dari bunga-bunga cantik ini. Sang tiran berdiri gagah dengan tangan di pinggulnya, menatap bunga-bunga itu dengan ekspresi sangat dingin. Pantas saja aku terus merasa ingin bersin akhir-akhir ini. Ini pasti gara-gara serbuk sari bunga sialan ini. Pelayan, cepat singkirkan semua tulip ini dari sini. Tanam kentang saja. Yang Mulia, bunga tulip daun emas ini sangatlah langka. Sayang sekali kalau semuanya harus dicabut. Itu sama sekali bukan kerugian besar.
Nanti setelah kentangnya dipanen, aku akan menyuruh koki menyiapkan 100 hidangan kentang berbeda untuk kau cicipi. Baik. Yang mulia, Vanderland akhirnya mengalah sambil menghela napas panjang. Melihat gadis itu berdiri terdiam, seolah tersesat di dunianya sendiri, sang tiran dengan marah langsung menariknya ke sisinya. Dia menyeret gadis itu ke kamarnya dan melemparnya ke atas sofa. Kau berani memberikan Vanderland parfum di belakangku? Pria itu lalu mencengkeram lehernya dengan kuat. Kau lebih baik memberiku penjelasan yang masuk akal, atau mati. Yang mulia, Anda benar-benar sudah salah sangka padaku kali ini. Parfum itu awalnya diracik khusus hanya untuk Anda. Ucap gadis itu, menatap pria buas itu dengan mata berkaca-kaca. Diracik khusus untukku, dengannya, dengan wajah yang menunjukkan ketidakpercayaan total. Gadis itu lalu bangkit dari sofa dan berjalan menuju lemari di dekatnya. Yang mulia, tolong ikutlah denganku. Dia membuka pintu lemarinya, memperlihatkan deretan botol parfum yang berbeda. Yang mulia, ini semua adalah parfum yang sudah kuracik khusus untuk Anda. Dan disinilah kita dibikin penasaran. Sejak dia menyadari Nona Bella adalah sosok yang memata-matainya, ikuti aku, kita lihat Iris bersiap menghadapi musuh pertamanya, Bella. Sang tiran sangat terkejut melihat lemari yang penuh dengan koleksi parfum. Dengan wajah sedih, Iris menjelaskan, Yang mulia, aku selalu berterima kasih karena kau telah menyelamatkanku, dan aku ingin memberikan parfum buatanku ini. Tapi kudengar kau sudah punya pembuat parfum pribadi yang eksklusif. Jadi aku tidak berani memberitahumu. Penjelasan manis itu langsung memikat hatinya. Dia pun menarik dan memeluknya. Kau gadis kecil yang tahu berterima kasih, kan? Kirim semua parfum ini ke kamarku sekarang. Sang tiran lalu memberi perintah bahwa Bella tidak perlu lagi meracik parfum untuknya. Begitu saja, wanita licik itu langsung disingkirkan dari istana. Saat Nona Bella mendengar kabar itu, dia mengamuk. Dia yakin 100% ini adalah ulah Iris yang ingin merebut posisinya. Pelayannya menatap wanita murka itu dengan panik. Nona, apa yang harus kita lakukan? Bella terdiam sejenak, lalu menyuruh pelayannya mengambil kantong harum dari kotak besinya. Dia memutuskan untuk mengunjungi Iris secara langsung. Saat wanita itu tiba-tiba datang berkunjung, Iris sudah menyiapkan meja penuh makanan ringan untuk menyambutnya. Bella berakting layaknya kakak perempuan. Adik Iris, aku sudah lama sekali ingin menjengukmu. Dia lalu mengeluarkan sisir kayu dari sakunya. Aku dengar dari Yang Mulia kalau kau pandai meracik aroma, jadi aku membawakan sisir kayu cendana ini sebagai hadiah pertemuan kita. Iris mengibaskan tangannya. Kayu cendana adalah kayu harum yang paling mewah. Sisir ini terlalu berharga untukku. Aku tidak bisa menerimanya. Cuma kita berdua di istana yang paham soal wewangian. Sisir ini lebih cocok untukmu. Wanita istana ini benar-benar ratu manipulasi. Ini pertemuan pertama mereka. Tapi dia bersikap seolah mereka adalah saudara kandung yang lama terpisah. Ikuti saja permainannya. Iris tidak punya pilihan lain selain menerima sisir itu. Di Heinrich, ada tradisi jika seseorang menerima sisir, si pemberi harus menyisir rambut temannya secara langsung, agar hubungan mereka semakin erat. Bella memanfaatkan tradisi ini untuk menyisir rambut Iris, dan Iris menundukkan kepalanya, membalas bahwa itu adalah sebuah kehormatan. Sambil menyisir, dia dengan sengaja bertanya apakah Iris punya hiasan rambut dari batu permata hijau. Perhatikan baik-baik kelicikannya di sini. Saat Iris mencari jepit rambutnya, Bella mundur sedikit dan diam-diam menjatuhkan 2 kantong harum berwarna merah muda. Malamnya, sang tiran datang dengan suasana hati yang sangat bagus, memanggil namanya bahkan sebelum masuk kamar. Pelayan pun bergegas menyambutnya. Yang mulia, Nona sangat kelelahan malam ini dan sudah tertidur lelap. Sang tiran mengusirnya dengan tangan. Kau boleh pergi sekarang. Pria itu berjalan ke ranjangnya, berniat memarahinya karena berani tidur duluan. Tapi melihatnya tidur dengan begitu damai, dia sama sekali tidak tega membangunkannya. Tiba-tiba, gadis di ranjang itu terlihat gelisah. Walaupun aku mati, aku tidak akan pernah tunduk padamu. Mendengar igawannya itu, sang tiran berpikir gadis ini pasti sedang memimpikan dirinya. Senyum kecil pun muncul di bibirnya yang dingin. Dia lalu mencondongkan wajahnya mendekat. Kalau mimpimu sangat menakutkan, cara terbaik adalah bangun dan lihat siapa di sini. Siapa juga yang bilang begitu? Tiran ini benar-benar kejam sekaligus sombong. Tangannya yang dingin mengusap lembut pipi Iris. Rasanya nyaman sekali. Dia pun membuka matanya dengan setengah sadar. Panas. Gadis rapuh itu terlihat sangat menggemaskan. Pria itu merasa peliharaan kecilnya yang setengah sadar ini punya pesona unik. Dengan suara mengantuk, Iris bergumam, "Kau dingin sekali?" Rasanya sangat enak. Dia mulai menggoda. "Kalau begitu, mendekatlah padaku." Di bawah arahan lembutnya,
Gadis itu menempelkan seluruh tubuhnya, seolah ingin menyatu. Iris menatapnya malu-malu, seperti ini. Kurang, belum cukup dekat. Mendengar respon pria itu, dia dengan berani melepas jubah luarnya dan memeluk pria itu sangat erat. Melihat wanita cantik di pelukannya seolah memohon, jelas kita berdua tahu dia bukan malaikat. Dia sudah tidak tahan. Iris, kau yang memintanya. Pria itu pun mulai melakukan kegiatan panas yang sulit dijelaskan bersamanya. Tingkah gadis itu malam ini benar-benar kejutan yang menyenangkan. Setelah itu, dia mendekatkan wajahnya lagi, hembusan napasnya yang panas hampir membuat Iris gila. Gadis itu sangat ingin mencium bibir kejamnya. Sang tiran merasa penasaran, memutuskan untuk menggoda kucing kecil yang nakal ini. Kau menyukainya. Mau lagi? Iris mendengkur lucu seperti anak kucing. Aku suka. Gadis pintar. Siapa namaku? Apakah pria ini tidak akan pernah berhenti menggodanya? Tiba-tiba Iris mengigau dalam tidurnya, menangis kesakitan. Elric, jangan tinggalkan aku. Astaga, wanita di pelukannya malah memanggil nama pria lain di saat seperti ini. Sang tiran langsung murka. Dia mencengkeram tangan gadis itu dengan sangat kasar. Buka matamu. Siapa aku? Suaranya sangat keras sampai bisa memecahkan kaca jendela. Iris yang setengah sadar langsung terbangun sepenuhnya. Dia menatap pria itu dengan sangat terkejut. Yang mulia, ada apa ini? Wajah sang tiran terlihat menyeramkan. Siapa Elric? Dia menyeret gadis itu keluar ranjang dengan brutal. Peliharaan yang tidak setia tidak ada gunanya. Iris yang baru bangun sangat kebingungan. Yang mulia, teriaknya panik, pria itu benar-benar ditelan amarah. Dia mengabaikan rontaannya dan menyeret Iris ke arah balkon kamar mereka. Aku tanya sekali lagi. Siapa Elric? Dia adik perempuanku. Adikmu? Sang tiran bertanya penuh kebingungan. Dia mengamuk hanya karena sebuah nama, dan Iris sangat ketakutan melihat reaksinya. Benar-benar bikin kita jantungan, kan? Iris tidak melakukan kesalahan. Tapi syukurlah monster ini sudah mulai tenang sekarang. Dia menjelaskan pelan, iya, Elric itu adik perempuanku. Sejak dikhianati pengasuhnya saat kecil, sang tiran ini krisis kepercayaan parah. Dia paling benci sama yang namanya pengkhianat. Senyum meremehkan muncul di wajahnya. Tadi kamu mengiraku Elric dan memohon jangan pergi. Sekarang tiba-tiba bilang itu nama adikmu. Tahan napas kalian. Menurutmu dia percaya? Pria itu mendorongnya ke pagar balkon tanpa ampun. Aku benci pembohong. Gadis itu memegang lengannya putus asa. Aku tidak bohong. Cek saja silsilah keluarga kerajaan Rikil. Kalau nama Elric tidak ada di sana, aku siap dihukum. Tapi ya, sang tiran sangat sulit ditebak. Bersamanya itu ibarat menari di atas pisau. Penjelasannya sama sekali tidak mempan. Sayangku, aku punya satu pertanyaan, ucap pria itu. Jawab dengan benar, dan nyawamu selamat. Silakan tanya, Yang Mulia. Dia mengangkat dagu gadis itu. Siapa yang lebih kamu cintai, aku atau Elric? Adiknya tewas ditusuk tepat di depan matanya. Musuh tidak peduli meski dia menangis memohon. Itu adik kesayangannya. Kalau dia bohong sekarang, mungkin dia bisa hidup. Tapi Iris menolak mengkhianati perasaan pada keluarganya. Dia memilih diam. Masalahnya tiran ini sama sekali tidak bercanda. Pria itu mencengkeram tangannya. Cepat jawab. Semua keluarganya sudah hancur. Dia satu-satunya yang selamat, tapi hatinya hancur lebur. Setiap hari hidup dalam ketakutan. Saat itu juga, pertahanannya runtuh total. Air matanya pecah. Yang mulia, bagaimanapun juga Elric sudah mati. Dan aku sedang berusaha keras untuk mencintaimu. Kenapa terus mempersulitku? Wajah pria itu menggelap. Jadi pilihanmu tetap Elric. Iris menatapnya tajam. Untuk saat ini, perhatikan adegan gila ini. Pria itu tertawa dingin. Kalau begitu susul saja dia. Sebelum jatuh, gadis itu memberi sang tiran satu pesan terakhir. Yang mulia, kalau nanti Anda memelihara hewan peliharaan lagi, pastikan dia sedingin dan setega diri Anda. Biar dia tidak punya ikatan dengan keluarganya. Setelah bicara, pria itu langsung mendorongnya dari balkon tanpa ragu. Simpan kata-katamu untuk di neraka. Saat tubuhnya jatuh, dia pasrah total. Pria itu berbalik pergi. Inilah harga yang harus dibayar. Tapi baru jalan sedikit, dia berbalik lagi menuju pagar balkon. Dia membuka dua kancing atasnya, lalu nekat melompat menyusul gadis itu. Ternyata, ada kolam renang di bawah sana. Setelah jatuh ke air, gadis itu sebenarnya bisa selamat kalau mau sedikit berusaha berenang. Tapi karena kekejaman pria itu, dia sudah kehilangan semangat hidup. Dia membiarkan tubuhnya tenggelam perlahan ke dasar.
Saat dia pikir ini akhir segalanya, tiran yang menyusulnya tadi menangkap tubuhnya dan memberikan napas buatan dari mulut ke mulut. Dia selamat lagi. Gadis itu menatap sang penyelamat dengan syok. Kenapa menyelamatkanku? Jawabannya epik. Aku tidak butuh alasan untuk membunuh atau menyelamatkanmu. Pria ini memang seenaknya sendiri, benar-benar sulit ditebak. Sedetik kemudian, suasana hatinya langsung berubah cerah. Dia menarik Iris ke pelukannya dan mulai mencium lehernya. Kamu tidak perlu memahamiku. Kamu cuma perlu menyenangkanku. Dan suasana di kolam renang itu memanas. Paginya, gadis itu terbangun lebih dulu dari tidurnya. Pria di sebelahnya masih tertidur pulas. Dia memiringkan tubuh, mengamati wajahnya sambil mengingat kejadian gila semalam. Kalian dan aku sepemikiran kan? Pria ini pasti sudah tahu ada kolam di bawah sana. Dia tidak berniat membunuhnya. Ini cuma salah satu pelajaran gilanya. Kalau begitu, masih ada peluang untuk memenangkan hatinya. Tidak lama kemudian, pria itu juga ikut terbangun. Dia menatapnya lembut. Sudah bangun? Sedang mikirin apa? Iris membalas. Aku berpikir. Ternyata yang mulia tidak sehaus darah seperti rumor yang beredar. Gadis itu mengambil tangannya dan menempelkannya ke pipinya. Lagi pula, pada akhirnya Anda menyelamatkanku juga, kan? Kenapa dia tiba-tiba berubah pikiran dan mengampuninya? Sang tiran sendiri bingung dengan gejolak perasaannya. Tapi sebagai raja, gengsinya setinggi langit. Tidak boleh ada yang bisa membaca pikirannya. Dia pun menarik tangannya pergi. Jangan sok tahu tentangku. Dia turun dari ranjang. Cepat pulihkan tenagamu. Aku tidak suka peliharaan yang lemah. Tiran yang gengsi soal perasaannya sendiri itu pemandangan langka. Melihat tingkah canggungnya, Iris malah merasa dia lumayan manis. Setelah pria itu pergi, dia memikirkan kejadian beberapa hari terakhir dan menyadari ada yang sangat janggal. Dia jarang bermimpi buruk. Tapi sejak kunjungan Bella, dia sering mengantuk. Mimpi buruk terus, dan pikirannya sangat kacau. Dia sudah mengecek sisir yang dipakai Bella di rambutnya, tapi tidak menemukan sesuatu yang aneh. Kalau Bella memang mencoba melukainya, dia tidak tahu bagaimana caranya. Lalu, sebuah ingatan muncul mendadak. Bella sepertinya melakukan sesuatu saat mencari barang. Di sudut istana lain, Bella sedang bersantai di sofa, menikmati dupa. Mendadak pelayan masuk panik. Kakak, tumben sekali datang menemuiku hari ini. Bella pura-pura terkejut melihat Iris. Kulihat lili di halaman sedang mekar cantik. Jadi kupetikkan sebuket untukmu, Kak. Bunganya sangat indah. Tolong carikan vas. Tandai kata-kataku. Ini awal mula dramanya. Tidakkah kau mau menawariku teh, adikku? Iris membalas dengan nada bercanda. Tentu saja tidak. Silakan lewat sini. Bella menyambutnya dengan senyuman yang sangat canggung. Perhatikan baik-baik kelicikan ini ya. Iris pura-pura pasang wajah sedih, mengeluh pada kakaknya kalau dia terus mimpi buruk setiap malam sampai kelelahan. Wah, itu buruk. Sudah ke dokter? Iris menghela napas panjang. Baginda hampir saja membunuhku beberapa hari yang lalu. Sekarang tak ada satupun orang di istana yang berani mendekat. Bella menyeruput tehnya santai. Tenang saja, aku akan selalu jadi kakak yang baik. Iris pura-pura bahagia mendengarnya. Kakak memang sangat baik padaku. Tapi Bella membalas tatapannya dengan senyum penuh arti. Membatin, tenang saja adikku sayang. Sebentar lagi kau tak perlu mencemaskan semua penderitaan ini. Karena kau akan segera mati. Sementara itu di istana, sang tiran sedang santai membaca di sofa. Tiba-tiba Curi menerobos masuk. Baginda, Nona Iris mendadak muntah darah. Benar-benar domba kecil yang merepotkan. Sang tiran langsung berdiri dengan panik. Apa dokter sudah memeriksanya? Dokter sedang dalam perjalanan, belum juga masuk ke kamar. Sang tiran sudah meneriakkan namanya, tapi gadis itu terbaring tak sadarkan diri di atas ranjang. Noda darah di bibirnya membuat Iris terlihat sangat rapuh, seolah hembusan angin kecil saja bisa menerbangkannya pergi begitu saja. Sang tiran menatapnya dengan sangat cemas. Lorian, apa yang terjadi pada Iris? Pria itu benar-benar terlihat sangat mengerikan. Nah, tahan napas kalian di sini. Dokter gemetar menyebut Nona Iris diracun. Sang tiran murka. Ada yang berani mencoba membunuh wanitanya? Dia lalu berbalik menatap Curi dengan tajam. Curi, kuberi kau waktu 3 hari untuk mencari tahu kebenarannya. Dia pun kembali ke sisi Iris. Racun jenis apa ini? Apa ada penawarnya? Ampun Baginda, saya ini sungguh tidak becus. Saya tidak tahu racun apa ini, apalagi cara untuk menyembuhkannya. Dokter itu mandi keringat karena panik luar biasa. Mendengar kabar buruk tersebut, wajah sang tiran langsung menggelap saat menatap dokter malang itu. Kalau begitu, kau juga tak pantas dibiarkan hidup. Tapi tiba-tiba saja, gadis itu tersadar dari pingsannya. Baginda,
Sepertinya aku akan segera mati. Tolong jangan buat pertumpahan darah lagi. Tanpa izinku. Bahkan jika kau melangkah melewati gerbang neraka sekalipun, aku pasti akan mencari cara untuk membawamu kembali. Jangan pernah berpikir kau bisa kabur semudah ini. Gadis itu terus bertahan dengan sisa tenaga terakhirnya. Baginda, aku hanya ingin terus berada di sisimu selamanya. Sang tiran pun langsung menjawab dengan sangat panik. Aku mengizinkanmu untuk terus bersamaku selamanya. Di kehidupan selanjutnya, aku berjanji akan selalu ada. Suaranya pun menghilang. Cup. Sang tiran berteriak hancur dalam penderitaan yang luar biasa. Dia memeluk gadis itu erat, tubuhnya bergetar tak terkendali. Sang tiran mendekapnya, mengecup keningnya dengan penuh pengabdian. Pria yang seharusnya memegang kendali atas hidup dan mati seseorang ini, sekarang malah meringkuk seperti anjing kecil yang ketakutan karena ditinggalkan, terus memanggil namanya berulang kali dengan mata gelap yang dipenuhi kesedihan mendalam. Kejadian ini sama persis seperti saat orang tuanya pergi, saat dia masih 4 tahun dan terpaksa naik tahta. Dia masih terlalu kecil untuk dihormati, dan banyak bajingan yang mengincar posisinya. Pemerintahan sedang kacau balau. Pemberontakan terjadi di mana-mana, dan rakyat terjerumus dalam kegelapan mutlak. Saat itulah, bocah polos tersebut berubah wujud menjadi sosok tiran yang sangat ditakuti. Karena di dunia yang kejam ini, hanya kekuatan absolut yang bisa mengendalikan segalanya dan menyelamatkan negara dari kehancuran. Duduk di atas takhta sedingin es begitu lama telah membuat hatinya benar-benar membeku. Kalian pasti paham rasanya, kan? Kehadiran gadis ini mengubah segalanya. Tanpa sang tiran sadari, Iris sudah sepenuhnya menguasai hatinya. Tiap kali terjadi sesuatu pada gadis ini, rasa sakit langsung menghancurkannya. Dia menatap Iris di depannya dengan tatapan tak percaya. Padahal awalnya Iris cuma peliharaan yang dia selamatkan iseng saja. Haha, Baginda, aku bisa melihatmu lagi. Tiba-tiba saja Iris membuka matanya. Sang tiran langsung panik menggenggam tangannya dan menempelkannya ke pipi. Pria itu sungguh kegirangan, menggumam pelan. Tanganmu masih terasa hangat. Iris, apa kau benar-benar masih hidup? Gadis itu bersandar lemas padanya. Aku tadi pergi ke tempat yang sangat gelap. Ada sebuah pintu raksasa di depanku, dan sepertinya aku kehilangan kesadaran lalu mulai berjalan pelan menuju ke arah pintu itu. Tiba-tiba, aku dengar seseorang memanggil dari belakang. Aku langsung sadar dan terbangun. Dia menatap pria itu dengan tersipu malu, matanya dipenuhi dengan kasih sayang yang tulus. Apa itu suara Baginda yang memanggilku? Sang tiran dengan semangat menggenggam erat tangan kirinya. Iris, itu aku. Bagindamu. Mungkin ini semua memang sudah takdir. Bagiku, kau adalah eksistensi yang jauh lebih agung daripada Tuhan sendiri. Kau menarikku kembali dari jurang kematian. Mulai detik ini, aku seutuhnya hanya milikmu. Dari tubuh hingga jiwaku. Pengakuan manis ini langsung membuat sang tiran kegirangan. Maklum dia kan masih amatir soal cinta. Awalnya Iris cuma mau pakai trik ini supaya tiran itu membongkar rencana jahat Bella, tapi dia malah sadar kalau pria ini sangat lemah dengan rayuan manis. Sepertinya akting maut ini membuahkan hasil yang manis. Baginda, meski aku selamat kali ini, orang yang menyakitiku. Pria itu menyentuh lembut bibir Iris dengan jarinya dan berkata tegas, jangan takut lagi. Aku sudah mengirim anak buah untuk menyelidikinya. Siapapun bajingan yang berani melukaimu harus membayar mahal. Tepat saat itu, Curi bergegas masuk ke dalam kamar. Lapor Baginda, kami sudah menemukan si peracun. Sementara itu di kamarnya, Bella sedang bersantai sendirian di atas sofa mewahnya. Setelah mendengar kabar kalau gadis itu tewas, dia tertawa terbahak-bahak kegirangan. Dia sudah mati. Akhirnya dia mati juga. Teringat bagaimana gadis itu sudah mengecek barang kirimannya berkali-kali dan tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan sama sekali. Bella pun tak bisa menahan senyum jahatnya. Bodohnya, dia mati tanpa tahu sebabnya. Sisir dan wewangian itu aman jika dipisah, tapi jadi mematikan saat digabung. Gila kan? Kita tunggu saja pembalasannya nanti. Sini kumpul bareng gua. Perhatikan kelakuan halu ini. Dia santai minum teh, mikir kaisar sepenuhnya miliknya. Pas lagi asyik ngayal, sang tiran langsung nendang pintu kamarnya sampai jebol. Seret dia keluar. Bella jelas kaget banget. Dia natap kaisar dengan muka sok terzalimi. Yang mulia, salah saya apa? Kalaupun saya harus mati, seenggaknya kasih tahu alasannya. Sang tiran langsung nodongin pedang panjangnya. Kamu naruh racun di tehnya. Niat banget mau bunuh Iris. Racun di teh? Guri sudah selidiki semuanya. Waktu Iris datang ke istanamu, kamu sengaja meracuni teh miliknya. Dia melempar cangkir itu tepat ke kepalanya. Barang ini ketemu di istanamu. Bella natap pecahan keramik di lantai dan panik nyari alasan.
Cangkir ini memang dari istanaku. Itu memang benar. Tapi hari itu, aku sama sekali tidak Kak Bella. Gadis itu langsung nyender manja ke Kaisar. Menatap wanita di lantai dengan ekspresi sok sedih. Waktu awal aku datang ke istana, kakak selalu baik merawatku. Aku menganggapmu kakak sendiri. Kenapa kamu mau menyakitiku? Sambil bicara begitu, air mata langsung mengalir deras membasahi pipinya. Kalau ada salah yang bikin kakak marah, bilang saja padaku, aku pasti bakal perbaiki diriku. Ngapain kamu ngobrol sama wanita ular ini? Sudah sampai tahap ini? Apalagi yang perlu diperdebatkan? Sang tiran langsung angkat pedang mau tebas dia. Tapi tiba-tiba Iris jalan mendekat. Yang mulia, aku masih baru di istana ini. Nggak baik rasanya kalau aku lihat darah. Karena ini urusan antar wanita, gimana kalau biarkan aku saja yang urus dia? Kaisar perlahan nurunin pedangnya. Baiklah, kuserahkan padamu. Tapi sebelum pergi, dia tetap ngingetin gadis itu. Jangan terlalu baik hati sama dia. Begitu Kaisar pergi, sifat asli Bella langsung keluar. Dasar jalang, kenapa kamu belum mati juga? Gadis itu ngangkat barang-barang pemberian Bella. Kamu pikir bisa bunuh aku pakai trik murahan begini? Perhatikan baik-baik bagian ini. Dua barang itu aslinya aman, kan? Tapi kalau digabung, bikin mimpi buruk parah, gila. Sampai akhirnya mati pelan-pelan karena mental yang hancur total. Benar begitu kan, Kak Bella? Kalau dia sudah tahu semuanya, terus kenapa dia tetap keracunan? Dan apa maksudnya soal racun di cangkir teh tadi? Bella natap kebingungan. Iris cuma terkekeh pelan. Kakak, kamu beneran bodoh banget ya? Aku sendiri yang masukin racunnya ke cangkir. Tapi itu bukan racun asli. Itu obat mati suri khusus dari kampung halamanku. Ngirim bunga ke Bella itu cuma taktik. Tujuan aslinya ya buat ngejebak dia. Lewat trik ini, dia manfaatin Kaisar buat singkirin Bella, plus dapat simpati penuh. Itulah cara main seorang Iris. Kalau ada yang berani nyentuh dia, bakal dibalas 100 kali lipat, tanpa ada ampun buat musuhnya. Karena Kaisar nyerahin semuanya ke Iris, dia ngembaliin sisir dan kantong aroma itu ke Bella, lalu kurung dia di ruangan gelap gulita. Selesai mengurus itu, Iris berbalik pergi. Di belakangnya, Bella udah kayak orang gila teriak. Iris, jangan senang dulu. Kaisar nggak bakal pernah jatuh cinta sama wanita manapun, termasuk kamu, jangan harap cintanya. Di tengah kegelapan, gadis itu berdiri dengan senyum tipis mematikan. Pagi buta, Curry lari buru-buru nyari Iris. Belum paham situasinya, Iris nyapa dengan senyum ceria, tapi Curry malah panik setengah mati. Dia cerita kalau semenjak kejadian Bella meracuni tehnya waktu itu, Kaisar benar-benar hilang kepercayaan sama semua pelayan istana, dan berencana mau mengeksekusi mati mereka semua hari ini juga. Gila kan? Kalian pasti sama kagetnya kayak gue lihat kekejaman tiran ini. Curry mohon-mohon ke Iris buat nyelamatin pelayan tak bersalah, karena cuma omongannya yang didengar Kaisar. Karena dasarnya baik hati, Iris nggak bisa biarin pembantaian ini terjadi. Dia mengangguk setuju dan langsung lari cepat menuju aula istana utama. Di dalam aula, para pelayan wanita sudah berlutut rapi, nundukin kepala sambil gemetar ketakutan. Aura mengerikan Kaisar memenuhi seluruh ruangan. Tepat saat dia mau jatuhkan hukuman mati, Iris melangkah masuk bawa senyum paling cerah. Aku punya kabar baik buatmu. Lihat Iris datang. Tatapan Kaisar langsung penuh cinta. Kemari dan ceritakan padaku. Para pelayan itu sungguh menyedihkan. Mereka sama sekali nggak melakukan kesalahan. Tapi nyaris dieksekusi mati cuma karena sang Kaisar lagi dalam suasana hati yang buruk. Iris merasa iba berjalan melewati mereka. Sang tiran dengan senang hati langsung merangkul erat pinggangnya. Iris, kamu mau bilang apa? Dia iseng menusuk pelan dada Kaisar. Kentang di kebun sudah mulai bertunas. Mau lihat bareng aku nggak? Kaisar noleh ke orang-orang di lantai. Aku bakal urus para pelayan ini nanti setelah kembali. Sang tiran dengan ceria menggandeng tangannya pergi ke kebun. Dia natap tunas kentang yang muncul dari tanah dengan senyum puas. Boleh juga. Tanaman kentang ini memang jauh lebih menarik daripada bunga tulip itu. Dia tiba-tiba teringat pada Vanderland. Pas kentang ini panen nanti, dia harus ngundang orang itu buat nyicipin rasanya. Di sebelahnya, Iris nunjuk salah satu tanaman. Yang mulia, lihat deh. Tanaman kentang itu tumbuhnya bengkok. Kaisar dengan lembut menenangkannya. Cuma satu tanaman yang bengkok. Bukan masalah besar. Iris lanjut bicara. Yang mulia sungguh murah hati. Aku kira kamu bakal nyabut seluruh kebun ini cuma gara-gara satu kentang yang jelek. Jadi gimana menurut kalian? Dia menatapnya tajam dan bertanya, apa kamu menyalahkanku karena menghukum semua pelayan hanya gara-gara si Bella? Iris langsung memeluknya erat, bilang dia sama sekali nggak marah. Dia cuma takut citra sang raja hancur di mata rakyat. Dia malah ketawa.
Aku nggak peduli. Iris menatapnya cemas. Tapi aku peduli. Kamu itu nggak jahat, cuma terpaksa oleh keadaan. Aku nggak mau orang lain salah paham lagi. Jujur, Iris itu orang pertama yang beneran ngertiin dia. Hatinya pun tersentuh. Tapi sayangnya, pasti ada mata-mata lain di antara pelayan itu. Dia nggak bisa melepaskan mereka. Sang tiran jelas mulai luluh. Nah, buat meredakan kekhawatirannya, Iris ngusulin cara buat menguji kesetiaan para pelayan. Dia mau mengetes mereka langsung. Ide bagus. Sang tiran mengangguk santai, menyuruhnya lanjut bicara. Tapi Iris menolak pelan, bilang itu rahasia. Ini murni urusan rahasia antar perempuan. Dengan santai mereka jalan-jalan lagi keliling taman. Tiba-tiba, sang tiran menatapnya tajam. Iris, gimana caramu memperlakukan pelayan setia dan pengkhianat? Iris menjawab serius. Yang setia pastinya bakal dijaga terus. Yang berkhianat tinggal dibunuh saja. Duh, dia salah ngomong di mana ya? Sang tiran tiba-tiba nanya. Iris, kamu mau nyelamatin mereka? Biarpun tiran ini kejam, dia sama sekali nggak bodoh. Iris langsung membeku, bingung mau jawab. Melihatnya panik, dia bilang Iris boleh mengurus mereka, tapi ada syaratnya. Syarat apa? Tanyanya dengan hati was-was. Tahan napas kalian. Dia melangkah maju, mengelus pipinya dan berbisik pelan. Jadilah targetku. Nggak lama kemudian, Iris udah berdiri gemetaran di lapangan dengan apel di atas kepalanya. Dia terlalu takut menatap matanya. Hal ini bikin dia kesal. Biar dia nggak ngamuk, Iris memaksakan diri buat tenang, bilang dia nggak takut dan percaya kemampuan memanahnya. Padahal dia ketakutan setengah mati, tapi masih aja memohon demi nyawa orang. Sang tiran mengangkat dagunya, nanya sekali lagi apa dia beneran rela naruhan nyawanya demi para pelayan yang nggak berharga itu. Iris tetap pada keputusannya. Sang tiran mencibir dingin, entah pada siapa, terlalu melebih-lebihkan diri sendiri. Pas dia mau memanah, Iris berteriak menghentikannya. Dia bilang mau ganti pakai apel yang lebih kecil aja. Biar terbukti dia percaya. Begitu apelnya ditaruh lagi di tempat semula, sang tiran langsung melesatkan panahnya. Setiap krisis adalah peluang buat Iris. Cuma dengan menyelamatkan pelayan ini, dia bisa melanjutkan rencananya. Dia benar-benar lagi mempertaruhkan nyawanya sendiri. Panahnya sukses menembus apel itu sampai jatuh. Iris menang taruhan. Dia langsung berlari girang ke arahnya. Sang tiran menangkapnya dalam pelukan. Suaranya terdengar super tegang. Iris, jangan pernah lagi kamu bertaruh dengan nyawamu. Iris menusuk dadanya pelan. Aku nggak naruhan nyawa kok. Aku lagi bertaruh buat dapetin hatimu. Tiba-tiba, dia melempar Iris ke udara, menangkapnya, lalu menggendongnya ke kamar dan membaringkannya di kasur. Wajah Iris memerah. Tangannya refleks meremas baju pria itu. Yang mulia, ini masih siang loh. Tolong jangan. Dia malah mencium bibirnya lembut. Memangnya waktu itu penting? Kalian pasti kaget dengar ini. Dia menciumnya ganas lalu ngajak main game baru. Game baru apa? Iris shock dengar ide liarnya. Sambil memainkan rambut Iris, dia bilang dia pengen melukis. Tapi pakai tubuh manusia sebagai kanvasnya. Dia lalu pakai api lilin buat membakar gaunnya. Gadis itu kaget banget, wajahnya merah kayak mau meledak. Dia refleks menutupi dadanya. Pria itu menindihnya dengan sangat lembut. Iris. Suaranya pelan tapi mematikan. Saat tangannya mengusap kulit mulusnya, sang tiran mendesah kagum. Tubuhmu ini benar-benar cantik bikin gila. Iris terlalu gugup buat gerak. Sadar ceweknya malu, dia menunduk dan membisikkan sesuatu. Aku harus melukis apa? Rajanya lagi semangat banget nih. Biarpun berat hati demi misinya, dia memalingkan wajah dengan malu-malu. Yang mulia, ku dengar bunga pohon sutra itu lambang cinta abadi. Aku suka banget sama makna itu. Tiran itu pindah ke bahunya. Kamu mau sama aku selamanya? Senyum nakal muncul di bibirnya. Baiklah, aku kabulkan permintaanmu. Dengan mood yang luar biasa bagus, dia menindihnya dan mulai perlahan menggambar bunga sutra. Sensasinya bikin dia menggeliat. Sang tiran malah asyik sendiri. Mengelus punggungnya pelan, bikin dia kaget kegelian. Lalu, bagai pengikut yang taat, dia mencium pinggangnya penuh puja. Setelah malam panas itu, Iris tepar di sofa. Dia cuma bisa mengeluh dalam hati kalau pria itu beneran buas. Pelayan yang melihat kondisinya menyarankan buat manggil maid istana nanti aja. Iris memaksakan diri duduk, mengabaikan rasa sakitnya. Enggak, suruh mereka datang sekarang. Dia merasa harus secepatnya beresin kesempatan emas ini sebelum ada hal lain yang jadi kacau. Nggak lama, semua pelayan istana udah kumpul. Iris duduk anggun di aula utama. Yang mulia menyuruhku untuk mengetes kesetiaan kalian. Tes dariku sangat gampang. Beberapa jamur ini beracun, dan yang lainnya aman dimakan. Silakan dimakan. Senyumnya manis banget kan?
Kita semua pasti merinding lihat ini. Yang hidup setia, yang mati tidak. Wajah para wanita itu mendadak pucat pasi. Perhatikan baik-baik, tidak ada satupun yang berani maju. Tapi percayalah padaku, wanita bergaun hitam itu perlahan bangkit. Sini kumpul, kita bakal lihat trik paling gila. Jamur-jamur ini beracun, tapi gadis gaun hitam itu memakannya dan tetap hidup. Sementara yang menolak malah bernasib tragis. Gadis muda itu dengan berani melahap jamur beracun tersebut. Dia sangat yakin nyawanya bakal aman. Nona Iris cuma memakai alasan ini demi menyelamatkan nyawa yang polos. Jamur itu sama sekali tidak beracun. Senyum tipis pun menghiasi bibir Iris. Kamu tinggal di sini, sisanya boleh pergi. Seseorang akan mengatur posisi baru untuk kalian semua. Iris sangat puas dengan hasilnya. Setelah yang lain pergi, dia sengaja menahan gadis bergaun hitam itu di ruangannya. Namanya Sofia, penjinak hewan istana yang kemampuannya jauh melampaui para pria. Asal tahu saja, penjinak hewan wanita adalah bakat super langka di dunia ini. Ditambah lagi, dari aksi barusan, gadis ini jelas sangat pemberani dan ahli menganalisis situasi rumit. Siapapun pasti kagum padanya. Iris berkata, dia sangat menyukainya dan ingin menjadikannya bawahan langsung. Mulai sekarang, dia hanya akan bekerja khusus untuk Iris. Hanya bekerja untuk Anda, Nona? Sudah jelas Iris sedang berusaha merekrutnya menjadi orang kepercayaan. Mata Sofia terbelalak tak percaya. Dia langsung menyadari maksud sebenarnya. Nona ini menyelamatkan para pelayan demi mencari orang kepercayaan yang setia, dan dia baru saja terpilih. Tapi istana adalah tempat saling memangsa, jadi dia tak berani langsung setuju. Tentu saja, Iris melihat keraguan di wajahnya. Dia meletakkan tangan di dada dan berjanji. Jika Sofia bersumpah setia seutuhnya, Iris akan menjadi pelindung terkuatnya di istana ini. Selama dia masih hidup, dia akan melindunginya dan tidak akan pernah mengingkari janji tersebut. Meski belum terlalu mengenal Nona Iris, tatapan tulusnya sama sekali tak berbohong. Lagi pula, ini bisa jadi satu-satunya kesempatan untuk mengubah nasibnya. Detik itu juga, sang gadis muda membuat keputusan. Dia melangkah maju mendekati Iris. Baik, saya bersedia. Iris sangat puas dan langsung memberikan tugas pertamanya. Tak lama kemudian, para pelayan membawakan beberapa gaun indah. Tatapan Iris tertuju pada gaun panjang merah menyala. Pelayan yang memegangnya pun langsung memberikan pujian. Jika Nona menari memakai gaun ini, Yang Mulia pasti sangat terpesona. Mendengar itu, sebuah ide brilian muncul di kepala Iris. Dia belum pernah memamerkan bakatnya pada kaisar. Menari adalah ide bagus. Lagi pula, dia butuh kekuasaannya. Jadi pria itu tak boleh merasa bosan padanya. Dia langsung mengutus orang untuk mengundang sang tiran. Kamu menyuruh pelayan memanggilku kemari. Nah, perhatikan baik-baik reaksi pria ini. Tiran itu datang dan bicara dengan nada sangat kesal, tapi begitu matanya melihat gadis itu, dia langsung terpaku tanpa bisa berkata-kata. Iris mengenakan gaun merah panjang, menari dengan sangat anggun. Cantik luar biasa layaknya Dewi dari Kahyangan. Sang tiran tanpa sadar meraih lengan gaunnya, lalu menggenggam lembut tangan gadis itu. Iris bersandar di pelukannya bagai burung kecil. Sang tiran menunduk menatapnya dengan penuh minat. Berpakaian seperti ini, apa kamu cuma ingin menari untukku? Iris menatapnya polos seperti anak kucing yang ketahuan berbuat nakal. Saya benar-benar ingin menari untuk Yang Mulia. Lupakan saja. Aku lebih suka melihatmu memuaskanku di ranjang. Tanpa basa-basi, dia mengabaikan protesnya, mengangkatnya ke ranjang, dan menguncinya. Wajah Iris memerah merona saat dia mencoba meronta untuk terakhir kalinya. Yang Mulia, hari ini rasanya kurang tepat. Saya sedang datang bulan. Tatapan sang tiran langsung menggelap. Kalau begitu, aku pergi. Apa Yang Mulia benar-benar tidak mau melihatku menari? Pria itu langsung duduk dan berbalik pergi. Semua wanita menari itu sama saja. Tapi Iris tidak percaya alasannya. Dia menarik lengan bajunya. Yang Mulia, apa ketertarikanmu padaku cuma sebatas fisik? Mendengar pertanyaan itu, ekspresi sang tiran mendadak berubah sangat dingin. Kalian pasti mikir dia bakal luluh, kan? Sayangnya salah besar. Tiran itu membalas, sekarang kamu sama menyebalkannya dengan wanita lain yang memakai trik murahan. Mulai sekarang, jangan panggil aku kalau tidak penting. Aku sangat benci diganggu. Suasana hati pria kejam itu benar-benar hancur dalam sekejap. Padahal beberapa saat lalu, dia terlihat mulai jatuh cinta. Tapi hari ini, rasanya hubungan mereka malah kembali ke titik nol lagi. Bagaimana cara menghadapi pria yang emosinya sangat tidak stabil ini? Iris berpikir keras, mungkin ada satu orang yang bisa membantunya sekarang. Esok harinya, Iris menemui Tuan Curi. Bunga di sini mekar dengan indah ya.
Ucap Iris dengan sangat santai. Mendengar itu, Curi mengernyitkan dahi. Nona Iris, saya ragu Anda mengundang saya ke sini murni cuma untuk menikmati keindahan bunga. Tuan Curi memang selalu sangat peka. Saya cuma ingin mengingatkan bahwa para pelayan wanita itu sekarang sudah dalam kondisi aman. Curi menunduk berterima kasih. Anda menyuruh saya menyelamatkan mereka. Itu bukan murni karena kebaikan hati, kan? Tuan Curi pasti sengaja menguji kemampuanku. Apa aku sudah lulus ujianmu? Curi terdiam. Dibanding wanita istana lainnya, Anda memang sekutu yang paling pantas. Siapa sangka penasihat paling terpercaya sang tiran justru menawarkan sebuah aliansi rahasia dengannya. Iris penasaran apa pria ini sedang tertimpa masalah. Tapi Curi santai menjawab, melayani kaisar berarti jika hari ini aman, besok pasti ada bencana. Dia hanya menyiapkan rencana cadangan. Mendengar jawaban itu, Iris tersenyum sangat manis. Pantas Tuan bertahan paling lama di sisi yang mulia. Nah, kalian pasti penasaran gimana kelanjutan aliansi ini, kan? Anda terlalu memuji, Nona. Saya tidak sedang dalam masalah apapun saat ini. Tapi saya tahu Anda iya. Ayo kumpul sini. Siapa sangka kabar perubahan sikap kaisar semalam nyebar secepat kilat? Iris jelas shock, tapi Curi lanjut bicara. Jangan gugup, Nona. Saya tahu apa yang ingin Anda tanyakan, dan saya tahu jawabannya. Iris mengipasi dirinya dengan pelan. Oh, kalau begitu tolong beritahu saya, Tuan Curi. Dia melirik Iris tajam. Anda ingin tahu cara memenangkan hati kaisar agar kasih sayangnya abadi, kan? Benar dugaan. Orang yang punya posisi tinggi di istana itu bagaikan rubah tua yang licik. Curi bisa membaca pikiran Iris. Tapi Iris sama sekali tidak peduli. Dia santai saja menanyakan solusinya. Curi tampak terdiam memikirkan sesuatu. Dia bilang memikat pria itu gampang banget. Cuma butuh wajah cantik dan sedikit bakat. Tapi menaklukkan hati tiran yang sudah melihat semua jenis wanita di istana, jelas butuh sosok jiwa yang benar-benar mandiri dan kuat. Orang memelihara hal cantik sebagai peliharaan, tapi bukan belahan jiwa. Nona, saya sudah mengatakan semua yang saya bisa. Dengan kecerdasan Anda, saya yakin saya tidak perlu mengajari langkah selanjutnya. Perkataan Curi ini langsung membuka pikiran Iris. Iris bertekad bikin sang tiran jatuh cinta mati padanya. Dia berterima kasih banget ke Curi. Setelah itu, Iris mulai belajar literatur siang malam. Suatu hari, sang tiran tiba-tiba muncul di hadapannya. Melihat Iris pulang selarut ini, nadanya langsung meninggi. Beraninya kau membuatku menunggu? Iris jelas kaget, tapi ekspresinya langsung berubah jadi sok sedih. Yang mulia, kukira Anda tidak mau melihatku beberapa hari ini. Tiran itu mendekat, mengangkat dagu Iris dengan gaya posesif. Aku melihatmu atau tidak, kau harus menunggu di kamarmu. Aku benci menunggu. Iris langsung melompat ke pelukannya dengan manja. Baiklah, Yang Mulia. Tolong jangan marah lagi ya. Aku mengerti. Dia lalu bertanya apa kegiatannya, dan Iris jujur. Tapi begitu dengar Iris bersama Vanderland lagi, Kaisar langsung cemburu buta dan merebut kasar buku dari tangan gadis itu. Aku akan carikan guru literatur baru buatmu besok. Dengan nada mutlak dia menambahkan, keputusanku harus diikuti, bukan dipertanyakan. Tiba-tiba Iris teringat lagi obrolan pentingnya dengan Curi. Sekarang perhatikan baik-baik. Iris nekat bertaruh nyawa dan menolak perintahnya. Mendengar ini, raut wajah sang tiran langsung berubah mengerikan. Iris memilih tetap teguh. Yang mulia, guru Vanderland itu pengajar yang luar biasa, dan aku sudah belajar banyak darinya. Tanpa alasan khusus, aku menolak ganti guru. Dalam sekejap mata, tiran itu menarik pedang dan menodongkannya tepat ke arah Iris. Maka kau harus siap mati. Apa kau pikir aku tidak berani membunuhmu? Namun nyatanya Iris sudah menebak reaksi ini. Ini bukan pertama kalinya pria itu menodongkan pedang padanya, tapi kali ini rasa takutnya sudah jauh berkurang. Dia bersumpah akan jadi wanita kesayangannya, dan dengan berani dia menyatakan niatnya, menjadi satu-satunya wanita di hatimu. Mendengar kata-kata itu, sang tiran tersentuh. Iris lanjut bicara, itu berarti seseorang yang akan menemanimu melewati semua badai dan penderitaan. Seseorang yang sehidup semati bersamamu. Berjalan, hidup, dan mati bersamamu. Tiran itu seperti pernah mendengar kalimat ini sebelumnya. Dia tenggelam dalam pikiran. Tiba-tiba, dia mengingat pesan ibunya. Orang yang paling ibu cintai adalah ayahmu karena ibu istrinya. Abel, suatu hari nanti kau juga akan bertemu pasangan tercintamu. Kalian bisa tebak kan? Yap, sang tiran ganas ini masuk lagi ke dalam perangkap manis Iris. Gampang banget luluh. Kali ini, dia bertanya lebih sabar. Apa hubungannya ini dengan mengganti guru literaturmu? Yang mulia adalah pria yang jenius dan bijaksana.
Untuk menjadi pasanganmu, aku harus jadi luar biasa. Aku harus belajar dari guru terbaik agar cepat pintar, kata Iris sambil memanyunkan bibirnya dengan nada manja. Mendengar ini, Kaisar langsung menyimpan pedangnya. Visi gadis itu kembali membuatnya sangat terkejut. Tapi pada akhirnya, dia tetap keras kepala dan bilang akan mengecek kemajuannya kapan saja. Sikapnya ini bikin Iris teringat ayahnya yang suka menguji pelajarannya. Namun setidaknya, Iris akhirnya berhasil membuat pria keras kepala ini berubah pikiran. Walau dia bilang ini yang terakhir, Iris tahu satu kemenangan akan bawa sukses lainnya. Karena dia sudah mengalah, saatnya memberi pria itu hadiah yang manis. Iris menahannya untuk menginap malam ini. Dia memeluknya erat, memberikan ciuman dalam, dan berbisik malu kalau hati dan tubuhnya cuma memikirkan dirinya. Mendengar itu, sang tiran mesum langsung antusias mengangkatnya ke pelukan, dan dengan beringas merobek kain gaun gadis tersebut. Setelah apapun yang mereka lakukan, sudut mata Iris sedikit berair sambil berkata dengan sangat puas, "Aku sangat menyukainya." Secara mengejutkan, Iris berguling, menindih pria itu di bawahnya, lalu berbisik menggoda, "Yang mulia, aku punya ide bagus." Tiran itu memeluknya erat, menatap dengan penuh minat. "Katakan padaku." Iris membelai lembut kulitnya. Matanya berkedip manja. Kelihatan sangat menggemaskan. Kaisar pikir dia punya ide liar baru yang seru. Tapi ekspresi gadis itu mendadak jadi serius. "Gimana menurut kalian?" Iris malah merayu minta diajari politik dan militer langsung oleh Kaisar biar cepat pintar. Beneran cerdas kan strateginya? "Ayo kita lihat aksi manipulasi kelas atas ini." Sang tiran langsung menolak, mengangkat tubuhnya ke kasur empuk, dan maunya cuma bermesraan dengannya. Tapi jujur saja, Iris sudah menduga semuanya. Dia tahu pria itu pasti menolak awalnya. Sastra dan sejarah saja tidak cukup. Tujuan aslinya, mempelajari politik dan strategi militer secara diam-diam. Sambil memegang wajahnya, dia tersenyum manis. "Tidak apa-apa kalau Yang Mulia tidak mau mengajari, tapi bolehkah aku belajar politik dan militer sendiri?" Tentu saja, gadis ini adalah kesayangan sang tiran. Pria itu langsung setuju dan segera memesankan buku-bukunya. Nah, karena tujuannya tercapai, Iris pasrah saja saat sang tiran mulai bermanja-manja padanya. Ciuman panas pun tak terhindarkan. Suatu hari, Iris diam-diam menemui pelatih hewan bernama Sofia untuk mengecek sejauh mana tugas rahasianya berjalan. Tapi Sofia cuma tersenyum canggung, mengaku kalau dia belum menyelesaikan seluruh tugasnya. Mendengar itu, Iris sempat ragu. Mungkin dia salah menilai. Mungkin Sofia tidak cocok jadi agen rahasia dan butuh pekerjaan yang lebih aman. Tapi Iris tetap menghibur gadis itu dengan sabar. Dia bilang membangun jaringan intelijen di istana itu sangat susah. Tidak masalah kalau gagal, yang penting Sofia sudah berusaha melakukan yang terbaik. Tiba-tiba Sofia sadar nyonyanya salah paham. Dia langsung menutup mulut dan berbisik pelan. "Bukan begitu maksudnya." "Mata-mataku sudah menyebar di seluruh istana, kecuali di sekitar Yang Mulia. Aku cuma belum menemukan celah ke sana." Gila. Menguasai setengah istana saja sudah hebat, tapi gadis ini bahkan nekat mencoba menyusup ke area pribadi sang tiran yang super ketat. Perhatikan baik-baik, gadis ini ternyata master sejati. Iris yang shock langsung berdeham canggung, lalu menepuk pelan bahu Sofia dengan tatapan bangga. "Kamu sudah kerja bagus banget. Soal memata-mata Yang Mulia, tidak perlu buru-buru kok. Kita pelan-pelan saja." Iris lalu memberikan segepok uang. Kasar sih, tapi uang pelicin itu selalu wajib. Sofia menerima uang itu dengan senang hati. Kebetulan dia butuh beli burung yang bagus. Ternyata, gadis polos ini juga seorang pelatih burung. Mendengar itu, tatapan Iris langsung berubah penuh dengan kekaguman. Sofia cerita keahlian aslinya memang melatih burung. Tapi karena Yang Mulia sangat membenci unggas, dia terpaksa beralih melatih hewan lain di istana. Iris jadi kepo soal teknik rahasia itu, tapi Sofia cuma menggaruk kepalanya. "Maaf, itu rahasia turun-temurun keluarga yang tidak bisa dibagikan sembarangan. Karena itu rahasia keluarga." Tentu saja Iris tidak mau memaksa lebih jauh. Tapi dia pernah dengar soal orang yang bisa ngobrol dengan burung. Jadi dia memancing, "Apa rahasianya seperti itu?" "Benar, itu kebanggaan keluarga kami, bisa bicara dengan burung." Sebuah senyum penuh arti langsung muncul di bibir Iris. Ide gila mulai terbentuk di otaknya. Keesokan harinya, pria itu mendadak muncul saat makan siang. Bikin Iris keheranan melihat kedatangannya yang tiba-tiba. Sang tiran makan dengan elegan, nadanya mulai serius. "Kudengar kau lagi dekat dengan pelatih hewan wanita ya? Kalian ikutan panik kan?" Iris langsung mematung. Dia pikir pertemuannya diam-diam. Ternyata kendali sang tiran atas istana jauh lebih mengerikan dari dugaannya. Pria itu dengan santai mengambil makanan dari piring Iris.
Kenapa diam saja? Ingat, tiran ini sangat curigaan. Kalau Iris tidak memutar otak dengan cepat hari ini, dia pasti kena masalah besar. Iris akhirnya ngaku kalau dia memang sering menemui Sofia, si pelatih hewan. Alasannya? Karena dia butuh bantuan Sofia untuk menyiapkan sesuatu yang sangat rahasia dan penting. Sang tiran langsung gear, mengira Iris sedang menyiapkan kejutan ulang tahun untuknya. Senyum bahagia pun mengembang. Sebelum pergi, dia mengingatkan agar hadiahnya tidak mengecewakan. Nah, demi mengimbangi level sang tiran, Iris juga rutin belajar sastra bersama guru Vanderland. Selesai kelas, Vanderland tiba-tiba menahannya. Guru tampan itu rupanya kaget mendengar rumor bahwa Iris berhasil menyelamatkan para pelayan dari amukan yang mulia. Dia sangat kagum. Iris adalah wanita pertama yang sanggup meredam emosi sang tiran dan mengubah jalan pikirannya yang mengerikan itu. Jelas Iris senang dipuji, tapi tunggu dulu, pria ini kan pernah menolak ajakan pertemanannya waktu itu. Jadi dia kembali bertanya, apa sekarang aku sudah pantas menjadi temanmu? Vanderland mendekat dan menggoda. Nona ternyata pendendam juga ya. Namun sedetik kemudian, ekspresinya berubah serius dengan senyum tipis yang penuh arti. Anda memang lebih hebat sekarang, Nona. Tapi soal menjadi teman, biarkan saya memikirkannya sedikit lebih lama. Ditolak lagi, tapi sudah wajar. Bagaimanapun juga, keluarga Vanderland adalah faksi tertua dan paling setia di seluruh penjuru kekaisaran ini. Dulu sang tiran bisa naik tahta dengan aman juga karena dukungan kuat dari keluarga mereka. Konon, mereka memegang pusaka dari raja pertama yang bisa memerintah penguasa dan militer sekaligus. Benar-benar overpower. Pria sekelas ini jelas susah ditaklukkan. Tapi kalau Iris bisa merebut dukungan dari faksi mereka, keuntungannya bakal luar biasa besar untuknya. Percaya deh, kita pasti lihat guru sombong ini bertekuk lutut nanti. Saat Vanderland pamit, Iris membatin santai karena ini ikan besar, dia akan memancingnya pelan-pelan sampai menyerah. Siap-siap, kalian dan aku akan melihat sang raja tiran yang sedang begadang pusing. Bencana besar menghantam wilayah selatan, membuat rakyatnya menderita kelaparan. Lebih parahnya lagi, pejabat yang diutus membagikan bantuan malah nekat korupsi dan mencuri makanannya. Dia marah besar, membanting laporannya ke lantai dan berteriak, "Dasar para pejabat rakus. Aku akan mengeksekusi mereka semua sekarang juga." Sudah lama sang tiran tidak semurka ini. Pengawalnya, Curry, bahkan sampai tidak berani bernapas. Tiba-tiba, terdengar suara lembut seorang wanita. Iris masuk sambil tersenyum manis, membawa nampan berisi makanan. Dia dengar yang mulia belum makan, jadi dia membawakan sedikit camilan. Dengan lembut dia mengingatkan, urusan negara memang penting, tapi jangan sampai mengabaikan kesehatan. Tapi masalah bencana ini benar-benar membuat selera makannya hilang total. Melihatnya pusing, Iris langsung bilang dia punya ide bagus yang mungkin bisa membantu. Tentu saja ini memancing rasa penasaran raja. Dia pun bertanya apa rencananya. Iris mengambil camilan dan menatapnya penuh kesabaran, bilang dia baru mau cerita kalau rajanya makan dulu. Sang tiran menurut begitu saja, membiarkan gadis itu menyuapinya. Iris mengusulkan untuk mengganti bantuan dari beras putih menjadi beras merah campur bekatul. Rasanya memang tidak enak, tapi harganya sangat murah dan bikin perut kenyang. Tujuan bantuan bencana kan menyelamatkan nyawa sebanyak mungkin. Bukan sekadar memberi makan enak segelintir orang. Kata-kata ini benar-benar membuka mata sang tiran. Dengan begini, beras merah tidak ada nilainya bagi pejabat korup, mencegah pencurian. Sekali dayung, dua pulau terlampaui. Sekarang perhatikan baik-baik. Dia benar-benar kagum, sadar kalau gadisnya ini sangat cerdas. Bukan cuma sekadar wajah cantik. Dia langsung menyuruh Curry menjalankan rencana brilian itu. Karena masalah yang bikin pusing sudah beres, mood sang raja jadi luar biasa bagus. Dia menggenggam tangan Iris, bilang dia sudah sangat membantu dan pantas menerima hadiah spesial. Hadiah macam apa? Gadis itu langsung keceplosan bertanya. Tiba-tiba sang raja menarik Iris ke pangkuannya. Hadiah menemaniku di ranjang malam ini. Wajah Iris langsung memerah. Beralasan dia harus belajar malam ini. Tapi pria itu bagaikan iblis penggoda, menolak melepaskannya. Memangnya buku-buku itu lebih tampan dariku. Dia perlahan menggendongnya, mendaratkan ciuman manis di bibirnya, dan berbisik kalau dia sudah tidak sabar lagi. Malam ini harus dilakukan di ruang belajar. Iris benar-benar kaget, tapi karena sudah paham sifat agresifnya, dia membalas pelukan itu seperti biasa. Setelah berciuman sebentar, tiba-tiba dia mendorong pria itu ke bawah, mencondongkan tubuhnya, dan berbisik malu-malu kalau dia ingin mencoba sesuatu yang beda. Malam ini, tidak ada raja atau selir. Aku cuma murid paling penurut milikmu. Nah, beberapa saat setelah momen panas mereka itu beres, sang tiran memberitahu ada kabar kalau Kekaisaran Miandi bakal datang ke pesta perayaan ulang tahunnya nanti.
Dan Pangeran Miandi juga pasti akan ikut hadir. Kalian sepakat denganku kan? Ini adalah peluang emas Iris untuk balas dendam. Raja melihat kebencian menyala di matanya dan sengaja memancingnya, bertanya apakah gadis itu memang sangat ingin membunuh pria tersebut. Iris menarik napas dalam-dalam, lalu membalas bertanya apakah Yang Mulia akan mengizinkannya melakukan hal itu. Pria itu menekan bibirnya. Diam sejenak sebelum menjelaskan kalau Pangeran Mandi sampai mati di wilayah Kekaisaran Heinrich ini, itu pasti akan memicu masalah politik yang sangat besar. Mendengar penolakan itu, semangat Iris langsung hancur seperti boneka rusak. Dia menundukkan kepalanya, pelan-pelan berbisik kalau dia mengerti. Meski tahu gadisnya sedang marah besar, dia pura-pura bertanya ada apa. Iris langsung menarik diri dari pelukannya dan membungkuk sopan sesuai etiket istana. Dia beralasan hari sudah larut dan butuh istirahat. Melihat gadis itu pergi meninggalkannya, ajaibnya sang raja tiran sama sekali tidak mengamuk seperti biasanya. Dia malah merasa kemarahan gadisnya itu kelihatan menggemaskan dan hidup. Sepertinya dia memang harus menebus kesalahannya nanti. Sampai di kamarnya, pertahanan Iris runtuh. Emosinya meledak, dia meraih cangkir teh di dekatnya dan membantingnya ke lantai. Dia benar-benar murka karena orang yang paling dia benci sebentar lagi ada di depan mata. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Padahal dia rela menukar nyawanya demi membunuh Pangeran Mandi dan membalas dendam keluarganya. Saat itulah seorang pelayan masuk, memberitahu kalau Tuan Curry datang dan ingin menemuinya. Setelah menenangkan diri, dia pergi ke aula utama. Kunjungan tengah malam ini sangat aneh, jadi dia yakin pasti ada urusan yang sangat mendesak. Melihat kebingungannya, Curry langsung menjelaskan kalau dia datang malam-malam begini karena dua alasan. Untuk memberikan cara meredakan amarah Yang Mulia, sekaligus memberinya sedikit nasihat berharga. Dia menegaskan, sekarang ini sama sekali bukan waktu yang tepat untuk membalas dendam. Dia adalah pewaris terakhir dari garis keturunan kerajaan Rikil. Tidak sepadan jika harus mengorbankan nyawanya hanya demi melawan pria itu. Mendengar hal itu, Iris langsung duduk tegak dan bertanya apa yang harus dia lakukan. Curry dengan sabar menjelaskan, untuk menghancurkan musuh, kita harus bisa menghabisinya dalam satu serangan fatal. Sampai saat itu tiba, dia harus bertahan. Menyadari keraguannya, dia menambahkan kalau ini memang menyakitkan. Tapi ini juga bentuk latihan mental. Nasihat tajam dari Curry sukses membuat pikirannya kembali jernih. Iris janji tidak akan bertindak gegabah, tapi dia juga menolak diam saja. Dia akan menagih sedikit bunga. Saat fajar menyingsing, dia menemui raja dan meminta sebuah permintaan. Sang raja jelas cukup kaget, karena sadar sudah membuatnya marah kemarin. Dia memutuskan akan mengabulkan permintaannya selama itu masih masuk akal dan tidak berlebihan. Dia pikir gadis itu akan membahas soal Pangeran Magandi lagi. Dan, tebakan kita berdua salah besar, dia malah minta mengurus pesta ulang tahunnya. Dia bilang ini ulang tahun pertama mereka bersama, jadi dia ingin mengurusnya sendiri. Pria itu terdiam sejenak, lalu mencondongkan tubuhnya, mengatakan dia setuju. Tapi dengan satu syarat. Mari ikuti terus, karena disinilah kita akan melihatnya melewati ujian untuk mengurus pesta itu. Syaratnya ternyata cukup mudah. Iris tersenyum manis lalu menggenggam tangannya. Silakan ikut denganku, Yang Mulia. Dia membawanya ke aula utama tempat para pelayan yang diselamatkannya berkumpul. Dia sudah menyelidiki mereka semua. Hanya mereka yang berlatar belakang bersih dan berkelakuan baik yang diizinkan tinggal. Dengan makanan dan tempat tidur yang diatur dalam satu sistem. Dengan begini, walau ada niat buruk, mereka tidak akan bisa bertindak sembarangan di dalam istana. Mendengar laporannya, sang tiran mulai memandangnya berbeda. Membatasi sedikit kebebasan mereka memang sangat ampuh mencegah banyak masalah. Kau boleh mengurus perayaan ulang tahunku. Tapi aku harus mengingatkanmu, sebaiknya selalu sisakan ruang untuk bertindak. Kalau tidak, kau bisa saja digantikan. Mendengar hal ini, Iris tiba-tiba merasa gugup. Apa dia tidak puas lagi? Namun, pria itu melanjutkan, kau adalah wanitaku sekarang. Lakukan saja sesukamu asal masih dalam batas wajar. Seakan takut membuatnya marah. Dia segera menambahkan setidaknya untuk saat ini. Kau sama sekali tidak tergantikan. Dia lalu mendekat dan mengecup bibirnya lembut. Perpaduan sempurna antara kelembutan dan otoritas absolut. Seni dari seorang penguasa sejati. Sesaat kemudian, bibirnya memerah karena ciuman pria itu. Tapi anehnya sang tiran masih belum merasa puas. Dia mengangkat dagu Iris. Kau bahkan tidak fokus saat kita berciuman. Wajah Iris memerah. Membalas kalau dia sedang memikirkannya. Iris langsung berjinjit dan mendekat ke arahnya. Yang Mulia, aku punya hadiah untukmu. Hadiah? Tanyanya dengan sangat terkejut. Memangnya apa? Iris tetap berlagak misterius. Menyuruhnya datang saja ke kamarnya malam ini kalau ingin tahu. Malamnya,
Sang tiran datang menepati janji. Iris menyambutnya dengan jubah tipis yang membuat pakaian di baliknya terlihat samar. Tampak begitu menggoda. Bingung, dia mencari hadiahnya. Sekarang perhatikan baik-baik, karena kejutan ini pasti membuat kalian terbelalak. Iris membalikkan badan lalu perlahan menjatuhkan jubahnya. Sang tiran menatap punggung gadis itu, benar-benar terpaku sejenak. Dia menato bunga pohon sutra yang digambarnya langsung di kulitnya. Pria itu mengulurkan tangan, membelai lembut punggungnya, lalu memeluknya erat dari belakang. Apa kau tahu makna tato di Kekaisaran Heinrich ini? Iris membalikkan badannya dengan wajah merona. Justru karena aku sangat tahu makanya aku melakukannya. Dalam tradisi Heinrich, tato melambangkan pengabdian abadi, cinta paling tulus, dan pemujaan mendalam pada seseorang. Iris bilang dia melakukan ini justru karena tahu hal itu. Dia benar-benar mencintai sang tiran. Mendengar kata-kata manisnya, pria itu langsung mencium punggungnya dengan penuh kasih, lalu berbisik, "Apa ini terasa sakit?" Dihadapkan dengan kasih sayang yang langka ini, sikap Iris langsung berubah menjadi sangat manja. Dia menatapnya dengan mata memelas, mengatakan kalau itu sangat sakit, dan pria itu harus menebusnya. Mendengar itu, dia segera menggendong pinggangnya menuju ranjang. "Iris, kau selalu tahu cara membuatku bahagia." Pria itu lalu menuntunnya dengan sangat lembut, "Lingkarkan tanganmu padaku." Iris dengan patuh melingkarkan lengannya di leher pria itu, dan tubuh mereka pun saling menempel. Tak lama kemudian mereka berdua mandi keringat, bernapas berat, tenggelam dalam gairah malam itu. Menjelang fajar, barulah mereka berhenti. Iris membelai dadanya dan bertanya dengan manis, bisakah dia meminjam beberapa pelayan wanita yang hebat untuk membantunya? Kalian pasti setuju denganku. Mengatur pesta sebesar ini tentu saja tak sanggup dia tangani sendirian. Mendengar kata-katanya, sang tiran langsung mengerti niatnya. Iris sebenarnya hanya ingin membawa si penjinak hewan Sofia ke sisinya, tapi karena berpikir Iris perlu posisi kuat di istana yang tentu membutuhkan bawahan setia. Pria itu pun langsung menyetujuinya. Dia bilang, karena Iris sudah menyelamatkan mereka, manfaatkan saja sesukanya tanpa perlu repot-repot meminta izin darinya lagi di masa depan. Suatu hari, Iris memanggil Sofia. Dia membawanya ke sebuah ruangan dan mengatakan kalau ini akan menjadi rumah barunya. Karena Sofia akan bekerja di sisinya, Iris sengaja menyiapkan tempat tinggal baru khusus untuknya. Sofia sangat tersentuh oleh kebaikan majikannya ini dan segera bersumpah akan memberikan kesetiaan tanpa batas. Perayaan sang tiran makin dekat, dan para utusan asing mulai berdatangan memenuhi ibu kota. Meskipun Iris sudah mengatur penyambutan resmi, dia butuh seseorang untuk terus mengawasi semuanya dari balik layar. Tugas penting ini diserahkan pada Sofia. Lalu, seakan teringat hal lain, Iris mendekat dan berbisik serius padanya sejenak. "Ini sangat penting bagiku," ucapnya tegas, meminta Sofia untuk bertindak dengan sangat ekstra hati-hati. Dalam beberapa hari, dia akan kembali bertemu Pangeran Mandi. Memikirkan rencana untuk hari itu, dada Iris langsung dipenuhi dengan rasa percaya diri. Dia punya trik menundukkan kepala sombongnya. Rencana baru saja matang, tapi tiba-tiba saja karakter pria kedua yang kejam itu muncul lebih awal. Baru saja Iris bersantai membaca buku, ketika seorang pelayan tiba-tiba menerobos masuk dengan sangat panik. Sofia tertimpa masalah di penginapan utusan asing. "Percayalah, kalian pasti ingin melihat kelanjutan kegilaan ini. Sini kumpul, kita bakal lihat intrik romansa yang gila banget." Para utusan terus bertengkar, Sofia panik, dan langsung mengirim pesan bantuan ke Iris. Iris tanpa ragu menutup bukunya, lalu bergegas pergi sendirian ke sana. Dia tiba di penginapan, membuka pintu, dan memanggil Sofia. Tapi saat melangkah masuk, dia membeku, tubuhnya mendadak bergetar ketakutan hebat. Di tengah ruangan berdiri Pangeran Mandi Terasi. "Iris, tawanan kecilku. Sudah lama kita tidak berjumpa." Iris kembali berhadapan langsung dengan musuh terbesarnya. Mendengar suara pria itu saja membuat instingnya berteriak minta kabur. Tangannya gemetar hebat saat meraih pintu. Tapi belum sempat melangkah, Terasi dengan kilat menangkapnya, lalu mencondongkan wajahnya sangat dekat. "Kenapa? Lupa dengan majikan lamamu karena sudah punya yang baru?" Nyatanya tidak ada pertengkaran utusan sama sekali. Semuanya murni jebakan si iblis gila ini. Dia berhasil memojokkannya kali ini. Tapi Iris menolak menyerah. "Lepaskan aku!" bentaknya melawan sekuat tenaga. Tapi pria iblis itu malah mendesak lebih dekat, menjilat telinganya ringan. Iris benar-benar ngeri dan langsung mendorongnya menjauh. "Terasi, kau membantai kerajaanku. Kau akan membayar semuanya dengan darah." Ancaman tajam itu nyatanya sama sekali tidak memancing amarahnya. Perhatikan baik-baik bagian ini. Penolakan itu justru makin membakar hasrat gilanya. Baginya,
Peliharaan liar jauh lebih menarik untuk ditaklukkan. Mendengar itu, Iris spontan mundur dan memberi peringatan tegas. Ini kekaisaran Heinrich. Aku adalah selir kesayangan raja. Tapi sang iblis seolah tuli. Dia terus mendesak dan menyudutkan Iris ke tembok. Tak peduli meski gadis itu kembali mengancamnya. Ini akan memicu perang antar negara. Ancam Iris. Memicu perang demi dirimu? Balas terasi dengan nada suara yang sangat meremehkan. Pria itu lalu merobek gaunnya paksa. Bahkan jika aku membunuhmu di sini sekarang, tak ada yang akan menyelidikinya. Dasar iblis. Sangat kejam. Berhadapan langsung dengannya lagi, Iris merasa sama sekali tidak berdaya. Wajah ketakutan Iris justru membuat Terasi puas. Dia bahkan menggigit dadanya kasar. Dia mendongak. Memohonlah, maka aku akan melepaskanmu sekarang. Dia adalah sisa kehormatan terakhir dari keluarga kerajaan Rikil. Demi balas dendam, dia bisa tunduk pada siapapun, kecuali iblis satu ini. Pria itu murni pembantai. Tidak akan pernah, tolak Iris keras. Karena menolak tunduk, Terasi langsung memutuskan untuk menggunakan jalur kekerasan. Dia membanting Iris ke dinding, menerkamnya layaknya predator liar. Iris bergetar menahan sakit sambil mengutuknya. Bahkan sampai mati, dia akan terus mengutuknya. Tapi semakin keras gadis itu melawan, pria ini makin gila. Dia langsung menghancurkan bibir Iris dengan paksa. Tepat di detik kritis itu, Vanderland mendobrak pintu. Pangeran Terasi, apa kau sadar dengan apa yang sedang kau lakukan ini? Terasi jelas terkejut. Takut akan otoritas mutlak pria itu, dia seketika langsung melepaskan cengkeramannya dari Iris. Vanderland memakaikan mantelnya, memeluk tubuh gadis yang gemetar hebat itu, dan menenangkannya lembut. Jangan takut, Nona. Aku di sini untuk membawamu pulang. Kalian pasti mikir mereka sudah aman, kan? Ternyata belum. Sebuah tangan memblokir jalan mereka. Tuan Vanderland, kau tidak bisa membawanya pergi. Dia tawananku dari perang melawan kerajaan Rikil. Berhadapan dengan kekuatan absolut, omong kosong Terasi tidak ada artinya bagi Vanderland. Bukannya takut, dia malah berbalik mengancam. Suara Vanderland terdengar dingin tak kenal ampun. Tapi dia juga murid satu-satunya milikku. Apa kau benar-benar ingin mencari masalah dan menjadikan keluarga Vanderland sebagai musuhmu? Sebelum tiba di Kekaisaran Heinrich, rajanya sudah memperingatkan keras agar tidak menyinggung Yang Mulia Heinrich atau keluarga Vanderland. Mendengar ini, Terasi terpaksa mundur. Sepertinya tawananku sedang beruntung. Meski berkata begitu, iblis gila ini sama sekali belum menyerah pada Iris. Dia bersumpah suatu hari akan mengembalikannya ke sangkar yang telah dia buat. Meski Iris berhasil diselamatkan, trauma mengerikan itu meninggalkan luka mendalam. Gadis itu masih gemetar saat masuk ke kereta. Vanderland lalu bertanya dengan sangat lembut, Nona, apa kita akan langsung kembali ke istana? Mendengar kata istana, Iris langsung gelisah. Dia sama sekali tidak mau pulang sekarang. Melihat hancurnya mental gadis itu, hati Vanderland ikut rasa sakit. Dia tahu soal masa lalunya. Tapi melihat langsung penderitaannya hari ini membuatnya sadar betapa berat perjalanan yang harus dilalui gadis malang ini. Dia menepuk punggungnya pelan. Baiklah, kita tidak akan pulang dulu sekarang. Kalau kau mau, aku bisa membawamu ke suatu tempat. Iris menatapnya dengan mata berkaca-kaca lalu mengangguk. Dia ingin pergi ke tempat pelarian sementara. Semua mimpi buruk dan kekacauan hari ini benar-benar membuat fisiknya sangat kelelahan tanpa sisa. Dia memohon dengan suara lirih agar diizinkan bersandar sebentar saja. Vanderland tahu persis dia kelelahan. Dia merangkulnya perlahan, membiarkan Iris istirahat di pelukannya. Vanderland mendekapnya hangat. Nona, aku sama sekali tidak keberatan. Istirahatlah. Aku akan terus menjagamu di sini. Iris menyandarkan kepalanya, dan rasa lelah ekstrem langsung menariknya ke tidur yang dalam. Vanderland menatap wajah damai gadis itu, terdiam dalam pikirannya. Meski statusnya selir kesayangan raja, di detik tenang ini, gadis itu murni terlihat seperti anak kecil yang sangat polos. Setengah jam kemudian, kereta tiba di lautan bunga matahari yang indah. Vanderland membangunkannya lembut. Iris, kita sudah sampai. Iris mengucek matanya yang mengantuk. Di mana kita? Vanderland lalu menunjuk keluar jendela. Lihatlah, ada padang bunga matahari. Melihat hamparan bunga itu, suasana hati Iris langsung membaik drastis. Dia turun dari kereta dan mulai berlarian bahagia melewati taman kuning tersebut. Kudengar ini bunga nasional kerajaan Rikil, jadi kupikir kau akan suka. Percayalah, kita semua butuh melihat senyumnya setelah hari seberat ini. Ayo ikuti aku melihat kisah Iris. Sambil tersenyum cerah, dia berkata, ya, aku suka. Dulu ayah sering mengajakku dan adikku ke ladang bunga. Rasanya seperti pulang ke rumah. Aku juga sangat menyukai bunga matahari.
Bunga yang selalu menatap sang surya takkan mudah goyah oleh badai menerjang. Mendengar kata-katanya, Iris sontak menoleh tajam. Tuan Vanderland, apakah Anda sedang mencoba memberikan semangat padaku? Benar, Iris. Kau adalah muridku. Aku tak ingin kau terus terseret ke dalam kegelapan yang pekat. Terseret ke dalam kegelapan? Ekspresi wajah Iris berubah dingin, diiringi tawa sinis. Tuan Vanderland, pernahkah Anda melihat bunga matahari berwarna merah? Bunga matahari merah. Vanderland terkejut luar biasa. Farisi memimpin pasukan kekaisaran Meandi untuk membantai seluruh negaraku. Api berkobar selama 7 hari 7 malam, sampai darah keluarga dan rakyatku menodai bunga matahari di taman menjadi merah pekat. Hanya aku satu-satunya yang selamat, tapi aku dikurung dalam sangkar burung emas oleh si bajingan terasi, dipajang sebagai piala kebanggaannya. Mendengar kisah tragis itu secara langsung, Vanderland merasa sesak napas. Dia tak bisa membayangkan penderitaan mentalnya. Dia melangkah maju untuk memeluknya erat. Iris, aku sangat menyesal. Namun Iris menepis tangannya dengan kasar. Sejak hari negaraku hancur lebur, aku terus hidup dalam jurang neraka. Satu-satunya alasan aku masih bernapas hanyalah untuk balas dendam. Sekarang perhatikan baik-baik. Aku akan memenggal kepalanya di ladang bunga matahari merah itu, membiarkan arwah rakyatku menyiksanya. Tuan Vanderland, Anda terlahir di keluarga yang paling berkuasa. Anda tak pernah merasakan penderitaan sepedih ini. Apa hak Anda melarangku terseret ke dalam kegelapan itu? Dulu aku pernah mencoba merekrutmu. Tapi Anda bilang aku ini terlalu lemah dan langsung menolaknya. Sekarang setelah melihat kelemahan dan kehancuranku, aku yakin Anda makin tak sudi bersekutu denganku. Mendengar ucapan pedasnya itu, Vanderland seketika terdiam 1000 bahasa. Iris sangat paham. Kedepannya, aku takkan mengganggumu lagi, guru, tapi tolong jangan halangi jalanku. Dia membungkuk hormat lalu memintanya mengantarnya pulang. Namun tiba-tiba Vanderland menggenggam tangannya dengan erat. Tunggu, aku bersedia. Mendengar itu, Iris membeku syok. Aku bersedia terjun ke dalam neraka bersamamu, menjadi pedang tajam di tanganmu, membantumu membantai semua musuhmu. Iris benar-benar terguncang. Dia sama sekali tak mengerti. Dulu dia mati-matian merayunya hanya untuk ditolak mentah-mentah berkali-kali. Saat dia sudah menyerah, pria ini malah menawarkan dukungan. Itu membuatnya bertanya-tanya apakah dia punya sifat masokis yang tersembunyi. Namun, ternyata kenyataannya sama sekali berbeda. Dalam dunia Vanderland, hal terindah bukanlah bunga matahari yang menatap mentari, melainkan bunga liar yang terus diinjak-injak namun tetap berjuang keras untuk terus mekar. Barulah setelah melihat semua bekas luka dan penderitaannya, dia menyadari betapa kuat jiwa Iris. Dan itulah yang benar-benar meluluhkan hatinya. Dia mengira hari ini akan menjadi bencana. Tapi sikap heroik pria itu adalah kejutan paling luar biasa malam ini. Kalian dan aku sama-sama pahamkan situasinya? Entah karena kasihan atau kagum, selama pria ini setia memihaknya, Iris takkan menolak. Tapi pertama-tama, dia harus memastikannya. Anda benar-benar yakin dengan ini? Ini bisa membahayakan seluruh keluargamu. Sejak dia melompat maju untuk melindunginya, tekad Vanderland sudah bulat tanpa keraguan. Dia menjawab dengan sangat berani, aku tak pernah menyesali keputusanku. Mulai sekarang, aku akan selalu berdiri melindungimu. Malam harinya, sang tiran bajingan kembali ke kamarnya. Dia dengan iseng menyuruh Iris membacakan buku berulang kali. Tapi dia terus saja melakukan kesalahan fatal. Tiran itu mengetuk kepalanya dengan penasaran. Ini bukan sekadar cantik, tapi keindahan yang tenang. Aku tak mau membaca lagi. Karena Yang Mulia sudah hafal isinya, kenapa memaksaku membaca? Iris menutup bukunya dengan kesal. Tiba-tiba sang tiran langsung menariknya ke dalam pelukan hangat. Ada apa? Kau tampak murung belakangan ini. Berkat pengaturan cerdas Vanderland, pria ini sama sekali tak tahu insiden pagi tadi. Namun Iris masih merasakan sisa-sisa ketakutan setiap kali mengingat kejadian gila tersebut. Dia tak boleh terlihat mencurigakan. Jadi dia hanya mengeluh bahwa persiapan perjamuan besar itu sangat menguras tenaga dan pikirannya. Mengurus perjamuan memang pekerjaan berat, wajar jika dia kelelahan. Sang tiran lalu memberikan saran tak terduga. Bagaimana kalau begini saja? Kau bisa menemaniku ke villa kerajaan selama beberapa hari besok. Di sana sangat tenang. Kau pasti akan jauh lebih bahagia. Staf istana bilang villa itu adalah tempat rahasianya menyendiri dan beristirahat. Dia belum pernah membawa siapapun ke sana. Iris jelas merasa sangat terkejut mendengarnya. Yang Mulia benar-benar membawaku ke villa. Kenapa? Kau tak mau ikut denganku. Bukan begitu. Aku hanya merasa sedikit kewalahan dengan semua ini. Mendengar itu, nada suaranya berubah sangat lembut.
Aku senang bisa memanjakanmu. Iris langsung melirik pelayan yang berdiri tepat di sebelahnya. Benar saja. Pelayan sialan yang menjebaknya pergi ke penginapan pagi tadi kini telah lenyap tanpa jejak. Setelah kekacauan hari ini, dia sadar betul bahwa orang-orang di sekitarnya sama sekali tidak bisa dipercaya seperti dugaannya. Percayalah padaku, sikap kejam sang tiran pada pengkhianat kini terasa masuk akal. Tapi sebelum hal buruk terulang, dia harus menyingkirkan para parasit ini. Maka dia membalas ucapan sang tiran, "Yang mulia, aku masih harus mempersiapkan banyak hal penting. Kalau besok rasanya terlalu mendadak, bagaimana kalau kita berangkat dalam 2